Tubuh pria ini begitu besar hingga setiap langkahnya membuat bumi bergetar. Mereka tak percaya akan adanya gempa. Namun saat Hein muda melangkah, dunia seolah akan kiamat. Semua orang tercengang, padahal ia masih muda dan beratnya baru beberapa ton. Ia bermimpi menjadi pemimpin tertinggi bela diri, tetapi seekor nyamuk yang hinggap di lehernya saja sudah cukup membuatnya terhuyung dan jatuh. Suara jatuhnya tubuh raksasa itu terdengar hingga ke ujung negeri. Apakah dialah penyebab gempa di Jepang? Tubuhnya memang gemuk dan tak berguna. Namun ia tahu suatu saat seseorang akan datang dan menghancurkan seluruh marim. Pelayan tidak tahu berterima kasih yang akan muncul itu sungguh luar biasa dan mampu menyatukan seluruh marim. Orang tuanya pun tewas dalam kekacauan yang ia perbuat. Oleh karena itu, seseorang yang biasa dan lemah sepertinya diterima menjadi murid oleh 6 master sekte utama, menjalani pelatihan neraka di mana hidup terasa lebih buruk dari kematian. Mereka mencoba menusuknya hidup-hidup. Mereka mencoba membekukannya hidup-hidup. Mereka mencoba dengan api. Hal ini memperkuat tubuhnya, dan semua itu adalah rencana gurunya agar ia menjadi sangat kuat. Dan kemudian, ia dikirim kembali ke masa lalu untuk mengubah nasib dunia. Namun ia tak pernah membayangkan akan berakhir di tubuh Hyun yang gemuk dan tak berguna, tidak mampu berlatih bela diri. Kembali ke masa kini, ia sedang dirawat oleh Jang Sung. Sembari Shin memikirkan cara mengalahkan pelayan sekte tak tahu berterima kasih yang akan menyebabkan kekacauan, ia ingat bahwa ia harus mendapatkan ginseng perawan sebelum pelayan itu. Dokter dan penanggung jawab perawatan Shin terus berdebat tentang kesehatannya, membuatnya tidak bisa berpikir jernih hingga akhirnya ia teringat bahwa pelayan itu akan mendapatkan ginseng perawan dalam 6 bulan. Ia harus melakukan sesuatu sekarang juga. Ia segera bangkit dan memberitahu ayahnya bahwa ia perlu berjalan. Ayahnya segera memanggil orang-orang untuk membawa kursi besar yang paling besar yang tersedia. Orang yang membawanya haruslah yang terkuat, namun ia menolak karena ingin berjalan sendiri. Meski begitu, ayahnya segera memanggil para pengawal untuk membantunya. Sebuah pemandangan yang membuat mata pria tua itu berkaca-kaca. Ia tidak pernah berjalan sendiri sejak berusia 10 tahun. Di hari-hari berikutnya, ia berlatih sangat keras dengan berjalan di sekitar halaman selama sebulan, namun tubuh seberat 1 ton ini masih tidak menunjukkan tanda perubahan. Ia bahkan menimbang berat badannya untuk memeriksa, namun bahkan sekawanan babi yang menaiki timbangan tak membuat Hein bergeming sedikit pun. Tali di sisi babi bahkan putus saat Hyun mencoba mengingat nama pelayan yang akan membawa kekacauan. Fasalnya mencoba menghiburnya dengan mengatakan bahwa menurunkan berat badan tidak bisa dilakukan dalam semalam. Perlu fokus pada diet, mengurangi asupan gula, dan meningkatkan protein. Lalu melakukan olahraga untuk memperkuat otot. Situasi tuan muda mungkin butuh waktu lama untuk stabil, tapi Hyun tidak peduli. Ia hanya ingin mengingat nama pelayan tak tahu berterima kasih itu. Sepertinya Hyun kehilangan ingatannya tentang pelayan itu saat berinkarnasi, tapi bagaimanapun dia akan muncul di provinsi Anhui untuk mencari ginseng perawan. Mungkin ia bisa menemukannya lewat kesempatan ini. Membayangkan adegan di mana ia akan menekannya di sana dengan kekuatan tak terkalahkannya, ia tertawa puas, membayangkan setelah berurusan dengannya, ia akan hidup tenang. Mimpi yang indah. Fasalnya mengira ia sudah gila karena efek samping menurunkan berat badan terlalu cepat. Ia terkejut dengan perubahan mendadak itu dan lari untuk memanggil dokter. Ia segera membawa Jiang tua yang berlari ke arahnya. Jiang Suyang, yang pada usia 30 tahun mengikuti ujian seleksi menjadi dokter pribadi kaisar. Ia menjalani serangkaian ujian hebat untuk menjadi dokter. Pada usia 50 tahun, ia mencapai pencerahan dan mengembangkan teknik medisnya sendiri. Inilah penyelamatnya dan kunci untuk membuatnya tampan dengan tubuh atletis. Ia bertanya apakah ia bisa menyiapkan berbagai jenis obat penurun berat badan dengan cepat. Pria yang sangat bahagia itu mengatakan bahwa itu mungkin saja terjadi. Jadi, Hyun bertanya apakah bisa dilakukan dalam 6 bulan, tapi butuh waktu 3 tahun dan ia harus berolahraga. Hein membunuh nyamuk di leher dokternya sambil menyebutnya penipu. Namun, dokter memikirkan metode untuk membantunya menurunkan berat badan dengan cepat. Jika ia tidak bisa berjalan di darat, ia harus berjalan di bawah air. Akhirnya, ia sampai di sungai kecil terdekat. Para pria yang membawanya sepanjang jalan kelelahan. Hein perlahan membungkuk untuk masuk ke air. Ia berpikir berjalan di bawah air akan merilekskan tubuhnya. Tekanan pada tulang dan ototnya akan berkurang. Tiba-tiba, ia terpeleset dan jatuh ke air dalam. Sepertinya ia akan mengapung berkat perut buncitnya, tetapi tiba-tiba ia tenggelam seperti kapal selam dan Fasalnya belum bereaksi, mengira ia sedang berenang dengan riang. Namun, Fasalnya tidak tahu bahwa ia kini menjadi kapal selam tanpa oksigen. Fasal mengira ia punya potensi menjadi perenang profesional sampai. Fasal lain memperingatkan bahwa sungai ini mungkin memiliki penurunan yang lebih curam dari yang diperkirakan dan ia mungkin tenggelam seperti kapal selam. Fasal menatap air tanpa mengerti, namun kini ia sadar bahwa tuannya sedang tenggelam. Ia panik dan berlari untuk menyelamatkannya, tetapi orang biasa seperti mereka tidak bisa membawa tubuh raksasa Han ke tepi. Sementara itu, Han muda mulai kehilangan kekuatannya. Ingatan tubuh ini saat berusia 2 tahun muncul dengan jelas di kepalanya. Ia harus mengalami hal-hal mengerikan. Ibunya tewas melindunginya. Pada saat itu, seorang gadis menariknya ke tepi dan menyelamatkan nyawanya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baiklah. Jadi, mereka akhirnya kembali ke rumah. Fasal saat itu menghadapi kemurkaan ayah Han. Tapi, setelah mengetahui bahwa semua itu disebabkan oleh dokter, pria itu, setelah hampir pergi ke akhirat di tangan ayah Han, menjelaskan bahwa pemuda itu sedih setelah ditolak dan memutuskan untuk menurunkan berat badan
badan. Lalu ia menyebutkan metode penurunan berat badan bawah air yang sangat efektif. Namun kakak perempuan Hyun, wanita yang mengirim pelayannya untuk menyelamatkannya di air terjun, mengatakan bahwa tidak perlu masuk terlalu dalam ke air terjun untuk menurunkan berat badan. Kini di kamar Hyun, ia terbangun lagi dan melihat kakak perempuannya yang cantik. Ia bahkan tidak percaya wanita cantik itu adalah kakaknya. Jelas, ia gemuk dan bodoh, tapi ia punya kakak yang sangat cantik, kecantikan yang luar biasa. Pelayan kakaknya bertanya apakah boleh membantunya bangkit. Hyun pikir mustahil baginya untuk melakukannya sendiri, tetapi ia mengangkatnya dengan mudah dan mengatakan itu bukan masalah. Keesokan harinya, ia dibawa ke tempat yang disiapkan untuk pelatihan penurunan berat badannya. Para pelayan tampak ceria secara aneh. Aneh melihat orang begitu bahagia membawa seseorang seberat mamut. Saat mereka sampai, semua orang sedang membangun kolam kecil yang sangat besar untuknya. Ini jelas ide kakak perempuannya. Jadi ia tidak perlu lagi memakai sungai yang berbahaya. Hein merasa sedikit aneh, tetapi begitu melihat kolam itu selesai, ia sangat senang. Orang-orang tersenyum saat melihatnya berjalan menuju kolam dan bahkan memberinya selamat. Mereka semua bekerja keras untuk sesuatu yang tanpa sia-sia. Bagaimana mungkin ini menyenangkan? Ia lalu bertanya pada Fasalnya tentang ayah angkatnya, sang kepala keluarga. Di mata Fasal, pria berotot tua itu tampak mulia. Jadi, ia mengatakan sang patriark adalah murid senior hebat yang dihormati semua orang, simbol kejujuran dan kebajikan. Tapi bagi Hyun, ayahnya hanyalah pria tua yang mesum. Fasal menambahkan bahwa setiap kali kelaparan datang, ia membuka gudangnya dan berbagi makanan serta pakaian dengan semua orang. Itulah mengapa seluruh kota menghormatinya. Hyun dengan cepat menyadari bahwa ia telah menjadi beban sejak kecil. Namun, meskipun ia tidak melakukan apa-apa, menjadi putra patriark berarti ia akan selalu punya makanan dan hidup yang nyaman. Ia tertawa terbahak-bahak membuat semua orang bingung. Keesokan harinya dengan kolam yang sudah selesai, Hyun melompat masuk dan mengirim gelombang besar kemana-mana. Kemudian ia menyuruh pengawalnya membawakan bola batu raksasa untuk diikat ke kakinya demi latihan. Pengawal melakukannya sesuai perintah. Begitu diikat ke kaki Hyun, pria itu melemparkan bola batu tersebut dengan sekuat tenaga hingga ia terlempar ke udara. Kolam ini seharusnya dangkal, tapi Hyun jatuh seperti Titanic ke dasarnya. Di sana ia mulai berlatih energi internal dengan cara yang lebih cocok untuk latihan air. Para masternya telah menciptakan metode yang disebut teknik kultivasi hati energi spiritual. Alih-alih menyimpan energi di inti, itu menggunakan jantung dan alih-alih jalur energi, itu bergerak melalui pembuluh darah. Akhirnya, ia berhasil. Energi menyebar melalui air dan ia bisa merasakan arusnya dan menggunakannya. Kemudian ia melepaskan gerakan terkuat dari seni tinju pamungkas Shaolin, tinju mistis 100 kaki, dan menghantam air cukup keras hingga membuat kekacauan. Setelah itu, ia terus berlatih di bawah air seperti orang gila, menggunakan pengetahuan dari kehidupan masa lalunya untuk berkembang cepat. Hanya dalam 1 bulan, ia telah menguasai teknik tersebut. Sekarang saatnya kembali. Pertama, ia harus memeriksa seberapa banyak berat badan yang turun. Jadi, ia menyuruh Fasalnya membawa timbangan. Jika menurunkan berat badan saja tidak berhasil, bagaimana ia bisa menghadapi gurunya lagi? Setelah menunggu lama, berat badan Hyun yang luar biasa telah turun. Sedikit, kali ini setidaknya talinya tidak putus. Ia tertawa gembira. Fasalnya mengakui bahwa ia sempat meragukannya. Sekarang Hyun harus tumbuh lebih kuat dengan cepat untuk menghentikan pelayan pembawa kekacauan itu. Jadi, ia memakan segalanya dan berkultivasi sebelum makanan benar-benar dicerna. Ia melakukannya lagi dan lagi. Lalu 2 bulan berlalu. Sekarang di dasar kolam, ia menggunakan teknik telapak tangan, yang membuat seluruh permukaan air bergejolak. Fasalnya tidak percaya. Ia keceplosan berkata, bagaimana bisa babi sombong itu melakukan hal seperti itu? Tepat saat itu, seseorang di belakangnya bertanya siapa yang dia panggil babi. Itu adalah sang patriark dan ia sangat marah. Ia ingin membunuh Fasal Hyun di tempat, tetapi pengawal pribadinya menyuruh prajurit untuk segera membawa pria itu pergi. Bukan untuk menghukumnya, hanya untuk membiarkannya beristirahat setelah semua pekerjaan yang ia lakukan untuk tuan muda. Fasal menangis karena bahagia. Ayah Hyun sangat senang bahwa putranya telah menggunakan seni telapak tangan untuk membuat air berhamburan. Putranya benar-benar memiliki bakat bela diri. Meskipun ia ingin putranya belajar saja, ia tetap akan mendukung latihan bela dirinya. Lalu ekspresinya berubah serius. Ia meminta kertas dan tinta untuk mengirim pesan ke istana. Keesokan harinya, ayahnya menyerahkan manual surgawi ilahi. Wajah Hyun menjadi serius. Ini adalah manual yang diberikan langsung oleh kaisar. Itu saja sudah menunjukkan betapa besar pengaruh ayahnya. Ayahnya mengatakan bahwa ia baru saja memberitahu kaisar bahwa Hyun mulai belajar bela diri. Jadi, kaisar secara pribadi memilih manual terbaik di istana untuknya. Yang Hyun tidak tahu adalah betapa keras usaha ayahnya. Pria tua itu terus mengirim surat kepada kaisar, bertanya apakah kaisar melupakannya. Semua untuk menekan kaisar agar mengatakannya. Sejujurnya, itu terdengar lebih seperti kekasih cemburu yang sedang tantrum. Selain itu, kakak iparnya menjadi guru bela dirinya. Dia adalah Dam Chun-woo, suami kakak perempuan Hyun. Pria itu dengan bangga mengklaim sekolahnya yang paling terkenal di provinsi tersebut. Dibandingkan dengan keahlian asli Hyun, ia mungkin bukan apa-apa, tapi Hyun belum bisa mengungkapkannya. Jadi, ia tidak punya pilihan selain berlutut dan
dan menerima kakak iparnya sebagai master. Ayah mereka sangat tersentuh hingga hampir menangis, bertanya-tanya kapan putranya menjadi sopan seperti ini. Sebenarnya, Hyun hanya tidak bisa berdiri lagi tanpa bantuan kakak iparnya. Selama beberapa hari berikutnya, ia berlatih di bawahnya dan itu terasa seperti siksaan. Dam Chun Woo terus mengejeknya dan bahkan memanggilnya paus pembunuh. Itu membuat Hyun marah dan Hyun menantang gurunya sendiri, mengatakan bahwa ia akan membuktikan ia sudah memahami dasarnya. Dam Chun Woo mengira itu lelucon dan tertawa terbahak-bahak. Namun saat Hyun mengejeknya dan bertanya apakah ia takut, ia langsung menerima pertarungan itu dan menyegel energi internalnya agar adil. Ia masih berpikir itu belum cukup, jadi ia bahkan mengikat lengannya sendiri sebelum mereka mulai. Hyun menggunakan teknik bertarungnya, cepat dan kuat meskipun tubuhnya yang berat masih memperlambat gerakannya. Bahkan kakak iparnya terkejut. Bagaimana Hyun menggabungkan gaya bertarung begitu alami? Hyun tahu, kekuatannya punya batas, jadi ia harus menyelesaikannya dengan cepat. Ia dengan cepat menjatuhkan kakak iparnya. Pria itu memohon ampun, tapi Hyun tetap menyelesaikannya dengan membuatnya pingsan. Kemudian, ia terluka parah sampai tidak bisa menggaruk dirinya sendiri dan harus meminta istrinya, kakak Hyun, untuk menggaruk kepalanya. Ia tidak keberatan sama sekali karena Hyun melakukannya dengan hebat. Ia selalu percaya, Hyun adalah jenius bela diri. Kakaknya hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Hari lain, Hyun berjalan keliling kota. Ia belum pernah melihat orang-orang sebahagia ini. Pedagang bertransaksi, anak-anak bermain, dan itu membuatnya ingat masa lalu ketika mayat menutupi jalanan. Dulu, semua orang hidup dengan ketakutan dan kelaparan. Pelayan pembawa kekacauan telah menghancurkan segalanya dan mencuri kedamaian mereka. Sekarang saat orang-orang melihat Hyun, mereka bergegas menghampiri dengan kagum. Mereka tidak percaya tuan muda benar-benar berjalan dengan kakinya sendiri. Tak lama kemudian, mereka mulai memberinya hadiah, bahkan makanan. Ia hanya pergi jalan-jalan, tapi penduduk kota terus memberinya makan sampai ia merasa semakin berat. Mereka sangat baik sehingga ia tidak tega menolak. Itu hanya membuatnya lebih bertekad untuk menyelamatkan dunia bela diri. Orang-orang sebaik ini tidak pantas mati. Lalu ia menyadari seorang praktisi bela diri sedang mengawasinya dari persembunyian. Pria itu terkejut bocah gemuk itu menyadarinya sama sekali. Tapi Hyun tiba-tiba muncul di belakangnya dan mencoba bicara. Terkejut, pria itu menyerang dengan kekuatan penuh dan membuat Hyun terbang. Pria itu jelas bukan petarung biasa. Dampak serangan itu membuat Hyun pingsan dan penyerang menggunakan kesempatan itu untuk lari. Saat Hyun bangun, ia marah dan ingin membunuh pria yang memukulnya. Orang-orang di sekitar bertanya apakah ia baik-baik saja dan ia berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Meskipun jelas itu sakit, itu hanya mendorongnya lebih keras untuk menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, ayah dan kakaknya sedang berbincang. Ayahnya ingin mengatur pernikahan agar Hyun bisa menjadi jenderal terkenal, tapi kakaknya pikir, masih terlalu dini. Mereka menduga perubahan mendadak Hyun berasal dari pemutusan pertunangannya dengan Putri Namgung, gadis yang tidak pernah menginginkan pernikahan dan hanya ingin mengikuti jalan bela dirinya sendiri. Tetap saja, ayah Hyun ingin melamarnya lagi segera. Pria dari keluarga Namgung sudah berada di dekat sana, mencoba memikirkan cara sopan untuk menolaknya. Sementara itu, Hyun pergi ke distrik pengemis untuk bertanya tentang ginseng perawan, tapi sudah lama mencari dan tidak menemukan apapun. Seseorang memberitahunya bahwa sudah lebih dari 20 tahun sejak pengemis menghilang dari daerah itu, sejak patriar membangun rumah untuk mereka. Hyun juga menginginkan informasi tentang harta karun negara, tapi sekarang ia tidak tahu kemana para pengemis pergi. Pada saat yang sama, Tuan Namgung berada di kantor provinsi untuk memeriksa catatan Hyun karena lamaran pernikahan. Pengemis menjelaskan bahwa Hyun adalah putra angkat istimewa, jadi tidak ada urusan yang melibatkan dia bisa terjadi tanpa izin dari kantor pengemis pusat. Mereka telah menandai Hyun sebagai peringkat surgawi karena dia adalah putra patriar. Karena pihak lain kaya dan kuat, Namgung segera melemparkan tumpukan koin dan berkata ia akan membayar berapapun. Itu tetap tidak cukup karena mereka tidak bisa melanggar aturan jaringan pengemis. Lalu ia mengeluarkan cincin, segel kaisar. Siapapun yang memegangnya akan mendapatkan perlindungan keluarga Namgung. Itu bernilai lebih dari yang bisa dihitung dengan uang. Tepat saat itu, Hyun sampai di markas pengemis, tapi tempat itu tampak terlalu mewah untuk milik pengemis. Seorang penjaga bahkan memanggilnya, gemuk dan menyuruhnya pergi karena tamu penting ada di dalam. Hyun mengabaikannya dan mencoba masuk, mengatakan ia putra patriar. Penjaga menjawab dengan meninjunya di wajah. Setelah penghinaan itu, Hyun benar-benar marah dan bersiap untuk membalasnya, kali ini dengan pukulannya sendiri. Setelah Namgung menyerahkan cincin itu, pengemis akhirnya memberinya informasi Hyun. Ia hendak membacanya. Ketika pertarungan pecah di luar, Hyun sedang berkelahi dengan penjaga dan pria itu harus mengakui ia meremehkan si gemuk. Bagaimana orang seberat itu bisa bergerak secepat itu? Hyun mengatakan ia menggunakan pedang langit tak terbatas, tapi dengan keterampilan tingkat rendah penjaga itu tidak masalah. Hyun mengatakan yang ia inginkan hanyalah permintaan maaf dan ia akan membiarkannya. Sebaliknya, pria itu malah semakin marah setelah Hyun menghina klan Namgung. Saat penjaga menghunus pedangnya untuk mengancamnya, Hyun menjatuhkannya dalam satu gerakan. Semua yang mengikuti adalah teriakan pria itu. Bahkan saat itu, Hyun menariknya kembali dan berkata ia akan mengajarinya sopan santun. Lalu ia mulai menampar penjaga itu sampai seseorang berteriak dari atas agar ia berhenti. Orang itu dengan cepat mendarat di antara mereka. Hyun mundur, tapi pendatang baru itu tidak berencana membiarkannya pergi. Hyun langsung merasakan ia menggunakan seni bela diri brutal, jadi ia tahu ia harus menghentikannya terlebih dahulu. Dengan tubuhnya yang berat, bentrokan langsung melawan gaya itu berisiko. Gaya brutal itu meningkatkan kekuatan eksplosif melalui rotasi dan Hyun ingin menggunakan rotasi terbalik untuk membatalkannya. Lalu ia menyadari pria di depannya adalah master lamanya dan kehilangan fokus. Ini adalah master pedang dari kehidupan masa lalunya, jadi Hyun tahu gerakan itu dengan
dengan baik. Meski begitu, ia tetap dipukuli. Pria itu menyadari bocah gemuk ini bukan orang biasa saat Hyun membubarkan kekuatan tinju mistis petir eksplosif. Saat Hyun mencoba berdiri, matanya membara dengan niat membunuh. Pria itu menyadarinya dan bergerak ke arahnya, tetapi bawahan Hyun bergegas masuk untuk melindunginya. Tak lama setelah itu, Hyun pingsan lagi. Hanya setelah itu kepala divisi pengemis keluar dari gedung dan menyadari bocah gemuk di depannya adalah putra angkat patriark. Ia bergegas mendekat dan berteriak, "Siapa yang berani menyakiti putra kepala seperti ini?" Seketika, semua orang menatap penuh kebencian ke arah Namgung muda, yang tiba-tiba tampak tak berdaya. Ia menatap ayahnya dan pada saat itu mengerti segalanya. Ia merobek berkas informasi Hyun. Itu tidak berguna sekarang dan ia tahu ia harus menghadapi kemarahan ayahnya. Jika ia bukan calon ipar Hyun, ia sudah dihukum. Kepala divisi pengemis berlutut untuk meminta maaf dan kekacauan itu terus memburuk. Lalu pengemis memberitahu Namgung bahwa ia harus berlutut juga dan meminta maaf. Pria di depannya dihormati bahkan oleh kaisar. Mendengar itu, Namgung segera panik dan berlutut memohon ampun. Tapi ayah Hyun masih marah. Siapapun yang menyakiti putra kesayangannya akan membayar dengan nyawanya. Lalu Hyun berjalan keluar pintu tanpa sedikit aneh. Rupanya, kakaknya memaksakan gaya rambut itu padanya agar ia terlihat lebih tampan. Kepala divisi pengemis tertegun melihat Hyun berjalan dengan baik setelah menerima pukulan dari putra Namgung. Hyun langsung pergi ke kepala keluarga Namgung dan menyapanya. Lalu memberitahu putra Namgung bahwa ia adalah pamannya, meskipun ia baru berusia 17 tahun. Hyun telah menunggu momen ini untuk waktu yang lama karena pria ini pernah menjadi masternya di kehidupan masa lalu. Jadi ia menamparnya lagi dan lagi. Itu menyakitkan, tapi Hyun tidak peduli. Di masa depan, pria ini akan menjadi Raja Pedang, salah satu dari 6 orang suci sekte utama. Untuk saat ini, Hyun akhirnya mendapatkan sedikit balas dendam dengan mencubit pipinya dan membuatnya memanggilnya paman. Tetap saja, ia benar-benar bahagia melihatnya lagi. Ia sangat emosional hingga menangis, meskipun sebagian dari kegembiraan itu adalah akhirnya membalas dendam. "Mengapa kamu menindasku?" Setelah itu, semua orang duduk untuk berbicara. Namgung masih belum tahu cara menolak kontrak pernikahan, tapi Hyun dengan tenang menolaknya sendiri. Ia mengatakan ia sibuk berlatih untuk menyelamatkan dunia, jadi ini bukan waktu yang tepat untuk menikah. Ia bahkan menunjukkan bahwa pertunangan itu dipaksakan oleh janji lama tanpa kesepakatan kedua belah pihak. Baginya, pernikahan bisa menunggu. Mendengar itu, ayahnya tertegun. Hyun berbicara tentang dunia bela diri yang penuh dengan bandit, pencuri, dan tentara bayaran yang melakukan kejahatan, jelas menyindir Namgung dan kelompok pengemis. Mereka hanya bisa diam, tidak ada yang mendebatnya, jadi Hyun berdiri dan berkata masalah pernikahan sudah berakhir karena kedua belah pihak setuju. Kemudian ia memanggil kepala pengemis mengatakan mereka perlu bicara sebentar. Ia masih menginginkan informasi tentang ginseng perawan. Ia perlu mempelajari keadaan Murim saat ini dan master lama yang terikat dengan garis keturunannya. Ia ingin pembalasan atas apa yang telah mereka lakukan. Ia berencana membuat mereka menderita melalui rasa sakit yang sama yang ia alami di kehidupan terakhirnya dan itu akan sangat merugikan mereka. Pandangan kejam memenuhi matanya saat ia menyadari akhirnya tiba waktunya untuk mengambil murid. Kembali ke kolam, vasalnya menyuruhnya kembali ke kamar dan beristirahat. Hyun hampir tidak peduli sampai kakaknya tiba dengan pelayannya dan mengatakan hal yang sama. Ia harus beristirahat. Pengawalnya kemudian memperhatikan wanita berwajah kayu di sampingnya dan langsung jatuh cinta padanya. Baginya, dia tampak seperti mimpi dengan dua kaki. Mengetahui ia berencana memasuki dunia Murim, kakaknya bertanya apakah ia lupa apa yang terjadi pada ibu mereka. Ibu mereka meninggal karena urusan yang belum selesai di sana. Hyun hanya bertanya apakah kakaknya benar-benar berpikir ia masih lemah dan tidak bisa diandalkan. Itu mengejutkannya. Ia berjanji tidak ada hal seperti itu yang akan terjadi pada klan mereka lagi karena ia tidak akan pernah membiarkannya. Mendengar itu, kakaknya tersenyum, bahagia karena adiknya bukan lagi anak kecil. Ia dengan lembut mengusap kepala tuan muda kita yang gemuk, mengatakan ia benar-benar sudah tumbuh banyak, terutama ke samping. Mengapa kakaknya yang manis bertindak begitu baik padanya? Semuanya terasa aneh. Atau mungkin memang seperti inilah seharusnya perasaan keluarga. Setelah itu, banyak waktu berlalu. Kemudian air kolam mulai bergejolak saat seseorang meledak keluar darinya. Orang itu menyatakan waktunya akhirnya tiba dan Fasal bergegas memperingatkan tuannya untuk berhati-hati. Apakah Hyun akhirnya akan bertransformasi? Pahlawan kita berubah menjadi pria yang kendur dan kurus. Lihat saja dia. Oh, tidak, sungguh tidak. Musim dingin datang dan kita kembali ke istana ayahnya. Pria tua itu menyuruhnya untuk tidak pergi keluar dengan kondisi setipis itu atau angin mungkin akan menerbangkannya. Namun, Hyun tetap pergi karena ia perlu melatih putra Namgung. Jadi ia berdiri, mengatakan akan mengunjungi pamannya di Anhui dan mulai berkemas. Ia senang akhirnya mendapatkan sedikit kebebasan dan berharap bisa menyelinap pergi tanpa disadari. Apa yang tidak ia ketahui adalah kereta besar sedang disiapkan untuknya dengan lebih dari 20 pengawal. Di luar, semua orang tampak siap berangkat, tetapi baginya mereka hanyalah beban mati. Jadi ia punya rencana. Ia memanggil semua orang untuk minum-minum dan mengumumkan mereka akan berangkat besok saja. Kakaknya berencana untuk berpamitan, tapi saat mendengar suara adiknya bercampur dengan sekumpulan pria mabuk, ia memilih menunggu di luar. Sementara itu, para pengawal dibius oleh Hyun, bukan dengan alkohol, tetapi dengan sesuatu yang menyebarkan energi internal mereka. Mereka tidak akan bergerak sampai pagi. Itu adalah racun kelumpuhan yang diberikan dokternya untuk keadaan darurat. Ia baru saja akan pergi saat kakaknya datang. Ia memeluknya dan menyuruhnya untuk tetap aman, tidak memaksakan diri, dan pulang
pulang kapan saja jika merasa lelah atau takut. Ia dan ayah mereka akan selalu menunggu. Lalu ia mengambil kuda terbaik kaisar dari kandang dan memulai perjalanannya. Keesokan harinya ia sampai di desa kecil, tetapi penduduk setempat masih memandangnya seperti penjahat, setidaknya pencuri ayam. Jadi ia berpura-pura menjadi perwira dari klan Yu. Mengklaim ia sedang mencari sesuatu untuk putra tuannya. Ia bertanya apakah ada yang melihat batu bercahaya merah di gunung. Penduduk desa bingung sampai seorang pria tua berkata ia telah melihat cahaya itu saat matahari terbenam saat berjalan di gunung. Itu tampak seperti sinar merah yang memantul di matahari sore, dan Hyun dengan cepat bertanya di mana. Tempat itu disebut Gunung Pagoda, tapi pria tua itu memperingatkannya untuk tidak pergi. Itu milik klan Sembilan Naga dan mereka bukan bandit biasa. Mereka liar. Itu hanya meyakinkan Hyun bahwa ia berada di tempat yang tepat. Jadi ia meminta pria tua itu untuk memandunya ke sana. Pria itu awalnya takut, tapi setelah Hyun memohon dengan wajah hampir menangis, ia menyerah. Keduanya menuju ke hutan. Begitu mereka dekat, Hyun menolak untuk mempertaruhkan nyawa pria tua itu. Ia hanya meminta arah dan pria itu menunjukkan jalannya. Hyun berjanji ia akan diberi hadiah. Saat matahari terbenam, cahaya merah muncul. Itu adalah ginseng perawan. Hyun bergerak dengan kecepatan penuh melintasi sungai dan berpikir bahwa jika ia ketahuan, bertarung di bawah air akan memberinya keunggulan. Akhirnya, ia sampai di benteng Sembilan Naga. Ia ingin menghindari pertarungan langsung, jadi ia menyebarkan energi spiritualnya untuk mencari ginseng perawan. Sebaliknya, ia menemukan bandit yang memukuli seorang wanita dan ketika anaknya mulai menangis, bandit itu berbalik ke arah gadis kecil itu. Sejenak, Hyun ragu, tapi kemudian ia turun tangan. Dalam sekejap, bandit itu jatuh mati di tanah. Hyun tidak bermaksud ikut campur, tetapi setelah melihat ibu dan anak itu, ia memutuskan untuk menyelesaikannya. Lebih banyak penjaga keluar dari gubuk terdekat dan pahlawan kita yang kendur diam-diam menidurkan mereka semua. Setelah menyeret mereka ke kabin, ia menemukan beberapa penduduk desa lain terkunci di dalamnya. Tidak mungkin ia bisa meninggalkan mereka. Masalahnya adalah mereka ketakutan dan sulit dikendalikan. Jadi ia menempatkan ibu anak itu sebagai penanggung jawab dan dengan cepat menyusun rencana. Ketika seorang penjaga datang ke kabin mencari teman-temannya yang hilang, ia melihat mereka semua tidur dan langsung mengira para tawanan telah melakukan sesuatu. Ia membuka mulut untuk berteriak, tetapi pria kendur itu memotong lehernya dan membuatnya tidur bersama yang lain. Sekarang rencananya bisa dimulai. Target pertama, pos penjaga utama. Pria kendur itu melintasi area dalam sekejap mata dan sampai di bawah menara. Sebuah obor ada di satu tangan, tangan lainnya memegang serangan yang penuh kekuatan. Menuangkan energi spiritual ke dalamnya, ia menghantam pos itu dengan semua yang ia miliki, menjatuhkan seluruh menara penjaga bersama pria yang berjaga. Tidak ada yang melihatnya datang. Lalu mereka ingat itu adalah sinyalnya. Semua orang harus mengevakuasi diri dan lari. Pada saat yang sama, sesosok tubuh melesat lewat dengan kecepatan gila. Pria berkulit longgar dengan obor. Ia bergegas menyalakan salah satu kabin. Malam ini, ia berniat mengubah tempat itu menjadi kekacauan. Di kabin lain di dekatnya, beberapa bandit sedang tidur. Mereka tiba-tiba terbangun karena cahaya yang menyengat. Beberapa kabin sudah terbakar. Hyun Soo muncul di ambang pintu mereka, dengan berani mengumumkan bahwa dialah yang menyalakan api. Pria berkulit longgar itu membakar kabin itu juga, lalu terus berlari dan menyalakan lebih banyak bangunan, sambil menghindari pertarungan yang berlarut-larut. Tak lama kemudian, sekelompok bandit melihatnya. Langkah terbaiknya adalah lari, tapi pria lain memotong jalannya. Hyun Soo menyelinap melewati serangan itu dan langsung menjatuhkan pria itu. Pria berkulit longgar itu tidak bisa dihentikan, seperti kilat yang menebas desa malam itu. Dua penjaga ditempatkan di gerbang, dan sebuah batu kecil yang dilemparkan menarik perhatian mereka. Satu membungkuk untuk mengambilnya, lalu melihat kilatan terang di belakangnya. Baru saat itulah si idiot menyadari tempat yang ia jaga sedang terbakar. Kedua penjaga lari panik untuk membantu, dan semua orang yang bersembunyi di dekat gerbang menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Ibu gadis itu hanya bisa berdoa agar prajurit yang menyelamatkan mereka selamat, lalu berlari dengan sekuat tenaga menuju kebebasan. Tuan berkulit longgar, kita terus berlari. Melalui camp, mencoba menarik semua perhatian padanya, tetapi energinya segera mulai memudar. Baru saat itulah ia menyadari seseorang di sampingnya sudah siap menyerang. Penyerang itu sangat cepat sehingga Hyun Soo tidak punya waktu untuk menghindarinya. Pukulan itu menghantam pria berkulit longgar itu dan membuatnya terbang beberapa meter jauhnya. Si batu menuntut untuk mengetahui siapa penyusup itu, tetapi ketika pria berkulit longgar itu tetap diam, lebih banyak musuh berkumpul di sekitarnya dan bahkan mengejek perbannya, bertanya apakah ia menyembunyikan wajah jelek. Penjaga datang dari segala sisi, dan pukulan terakhir telah menyebabkan kerusakan serius. Si batu menyuruh anak buahnya untuk memadamkan api sementara ia mencoba merekrut tuan berkulit longgar itu sebagai gantinya. Hyun Soo duduk, membeli waktu untuk memulihkan energi spiritualnya. Ia tetap duduk, mengatur napas. Menemukan petarung yang kuat dan cepat yang mau menjadi bandit tidaklah mudah. Saat pemimpin terus berbicara, ia mulai bertanya-tanya tentang perilaku aneh Hyun Soo. Apakah pria ini benar-benar bermeditasi di tengah segalanya? Tak lama kemudian, Hyun Soo pulih. Energi spiritualnya menjadi menakutkan, dan ia bertanya mengapa serigala mau melayani anak anjing. Itu membuat pemimpin langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyerang, bergegas seolah ingin menemukannya hidup-hidup. Setelah satu pukulan, topengnya terlepas, dan para pria melihat wajahnya tersembunyi di balik kulit longgar itu. Pertarungan terus berlanjut. Hyun Soo sangat cepat, dan meskipun para bandit tidak terlalu kuat, mereka bekerja sama dengan baik. Dengan menggabungkan serangan mereka akhirnya berhasil mencapai tuan berkulit longgar itu dan menjatuhkannya ke tanah. Bahkan singa bisa jatuh jika dikeroyok terlalu banyak hiena. Menyadari ia tidak punya pilihan lagi, Hyun Soo mengubah gayanya. Tubuhnya menjadi lebih ringan dan lebih tidak menentu. Lalu ia menggunakan langkah
langkah abadi 8 pemabuk untuk menyelinap melewati para penjaga dengan mudah. Bahkan pemimpin terkejut dengan gerakan itu. Kemudian Hyun Sung bergeser lagi dan menggunakan teknik terbang tanpa bayangan. Ia melesat ke arah pemimpin seperti kilat. Mereka saling serang dalam sepersekian detik, tapi Hyun Sung belum cukup. Pemimpin tidak akan mati karena itu. Dengan kekuatannya yang habis, satu-satunya jalan keluar adalah melompat dari tebing. Saat jatuh, ia mengakui ia masih belum cukup kuat untuk mengalahkan mereka semua. Tetap saja, Hyun Sung bersumpah ia akan kembali dan memenggal kepala mereka semua. Lalu, menghilang di balik tepian sambil mengacungkan jari tengahnya. Itu meninggalkan si batu yang memelototi dengan marah di balik penutup matanya. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mengambil tubuh tuan berkulit longgar itu dari bawah tebing. Tapi salah satu anak buahnya bergegas dengan berita buruk. Para sandera hilang. Itu membuat pemimpin botak semakin marah, dan sekarang ia semakin ingin pria berkulit longgar itu mati. Sementara itu, saat Hyun Sung jatuh dari tebing, ia menyelam dengan kepala lebih dulu. Ia hanya punya satu tujuan, menghantam air selembut mungkin, berputar ke bawah seperti bor. Ketakutan terbesarnya adalah menghantam dasar dengan semua kekuatan yang terbangun dari jatuhnya yang besar itu. Ia berhasil memperlambat dirinya, tapi kemudian sesuatu mulai menyeretnya lebih dalam, dan sekali lagi, ia tenggelam seperti batu. Setelah harus menariknya sepanjang jalan untuk waktu yang lama, ia akhirnya tersapu ke dalam gua di sisi lain. Ia hanya ingin beristirahat setelah pertarungan brutal itu, tetapi energi di jantungnya tiba-tiba bereaksi terhadap sesuatu di dekatnya. Itu mendesaknya untuk maju, dan segera ia menyadari apa itu, ginseng perawan. Setelah berenang lebih dalam melalui gua, Hyun Sung tertegun dengan apa yang ia temukan. Tepat di depannya adalah ginseng perawan, memancarkan aura yang kuat. Ia menjadi sangat bahagia hingga hampir menangis, lalu teringat pengemis yang mengatakan itu akan mudah ditemukan. Jika ia melihat pria itu lagi, ia mungkin akan membakarnya karena kebohongan itu. Tidak membuang waktu sedetik pun, ia bergegas mendekat dan mencabut ginseng itu dengan tangan kosong. Ini benar-benar ginseng perawan yang legendaris, dan sekarang itu miliknya. Ia bahkan memeriksa sekelilingnya, seolah mungkin ini semacam lelucon, tapi tidak, tetap basah dan berat seperti biasanya. Ia dengan senang hati melahap ginseng itu. Segera, energi spiritualnya mulai melonjak. Perasaannya sangat enak, ia terus makan tanpa henti. Lalu ia duduk untuk berkultivasi, senang karena akhirnya bisa bangkit di atas semua orang yang memandangnya rendah. Kembali ke desa, Fasal Hyun Sung mencoba melacaknya, tapi karena Hyun Sung menggunakan nama palsu, ia tidak bisa menemukan jejaknya. Alasan, ia berada di sini kembali ke rumah patriark. Saat ia sedang tidur, ayah pria gemuk yang marah itu menerobos masuk melalui pintu sambil berteriak. Melihat Fasal tidur, pria itu mulai memukulnya dan mengatakan ia akan membuatnya tidur selamanya. Itulah mengapa Fasal berakhir di sini di desa, mencari Hyun Sung. Setelah beberapa saat, ia menemukan kuda pria gemuk itu dan dengan putus asa bertanya pada seorang anak laki-laki kemana pemiliknya pergi. Begitu mendengar Hyun Sung menuju Gunung Pagoda, tempat para bandit tinggal, ia mulai menangis lebih keras lagi, hanya membayangkan tuannya dipukuli oleh penjahat. Ia lari panik. Di tempat lain, di hutan yang membeku saat hujan turun, penduduk desa yang selamat bergegas menuju desa terdekat. Seseorang menunggu tersembunyi di dekatnya. Itu adalah pemandu yang membawa Hyun Sung ke sini, sekarang menunjukkan jalan keluar kepada mereka. Wanita itu berterima kasih karena telah membantu mereka. Pria tua itu bertanya apakah ia melihat pemuda yang terbalut perban. Maksudnya adalah penyelamatnya, dan ia tahu ia tetap tinggal untuk menghadapi bandit gunung sendirian. Di dekat air terjun, para bandit sangat marah karena mereka masih tidak bisa menemukan pria berkulit longgar itu. Lalu, salah satu dari mereka menunjuk ke arah air terjun. Seorang pria berjalan keluar dari air mengatakan ia hampir tenggelam. Para bandit tidak bisa mengerti bagaimana ia keluar dari tengah air terjun, tetapi pria itu mengatakan mereka menyelamatkannya dari masalah. Ia akan datang menemui mereka juga. Tidak satupun dari mereka tahu siapa pria ini sekarang. Menyisir rambutnya, ia bertanya apakah mereka tidak mencarinya. Tetap saja, mereka menatap kosong. Penampilan Hyun Sung telah berubah begitu banyak sehingga mereka tidak mengenalinya sama sekali. Anda hampir tidak bisa menyebutnya pria berkulit longgar lagi. Dingin dan tenang, Hyun Sung menyuruh mereka menyerahkan pakaian mereka. Ketika mereka menolak, ia menghantamkan tendangan langsung ke kepala salah satu pria. Pukulan itu menjatuhkannya dalam satu tembakan, dan ia bahkan tidak menggunakan mana. Sisanya membeku, gemetar ketakutan, sementara Hyun Sung mengeluh bahwa pakaian barunya sudah kotor, jadi sekarang ia butuh lebih banyak. Ia mengatakannya sambil menatap para pria yang tahu mereka akan kehilangan milik mereka. Segera, mereka ditinggalkan berdiri dengan pakaian dalam, gemetar karena kedinginan. Hyun Sung mencengkeram senjata barunya, lalu memutuskan untuk mengujinya. Para bandit yang menggigil bahkan tidak menyadari apa yang akan datang. Dalam sekejap, satu kepala terlepas. Dengan bersih, Hyun Sung tertawa dan bertanya apakah mereka benar-benar akan berdiri di sana dan menunggu mati. Mereka segera memohon ampun, tapi Hyun Sung menolak. Ia sudah berjanji untuk mengambil semua kepala mereka. Mereka lari ketakutan, tapi sudah terlambat. Perburuan dimulai. Hari itu, semua orang di bawah gunung dimusnahkan. Tidak ada yang lolos dari Hyun Sung. Setelah itu, ia menyadari pakaiannya kotor lagi. Jadi ia menuju ke tepi sungai untuk mencuci. Lalu ia melihat bayangannya di air dan tertegun. Pria berkulit longgar itu hilang. Sekarang ia terlihat sangat tampan. Ia dengan cepat menyadari ginseng perawanlah yang mengubahnya begitu banyak. Ia bahagia sekaligus malu dengan wajah barunya. Sekarang ia terlihat secantik kakaknya, tetapi teriakan tiba-tiba menginterupsinya. Mereka datang dari puncak gunung. Di sana, pemandu tua itu sedang disiksa oleh para bandit. Para penyintas telah ditangkap lagi. Pemandu menolak memberitahu mereka apapun tentang pria berkulit longgar itu, dan mereka akan mencambuknya lagi. Lalu seorang bandit menyadari sesuatu dan bertanya mengapa seorang pria
pria hanya berdiri di salju memperhatikan mereka. Hyun Sung berjongkok dan melakukan gerakan aneh. Para bandit bertanya-tanya apakah ia benar-benar menyentuh salju dengan tangannya. Mungkin ia ingin bermain, tapi bola salju yang ia pukul seperti bom. Beberapa bandit jatuh sekaligus, dihabisi oleh bola salju. Siapapun yang masih mencoba melawan ditebas dengan kecepatan yang menyilaukan. Para bandit hampir tidak bisa mengikutinya saat ia bergegas naik, lalu mencabik-cabik mereka dalam perjalanan turun. Siapapun yang selamat dari serangan pertama itu dihabisi oleh serangan penghancur bulan. Hanya satu pria yang tersisa hidup. Hyun Sung bertanya apakah ia takut padanya, tetapi tidak ada seorang pun di sini yang tahu siapa dia lagi. Pemandu tua itu terbatuk karena kesakitan, dan mengingat kebaikan pria itu dalam memandunya melewati gunung, Hyun Sung terbakar amarah. Ia bertanya apakah pria ini pelakunya, dan si penyintas dengan cepat berbohong. Hyun Sung menjawab dengan satu ayunan tombak dan membelah pria itu menjadi dua. Para penyintas memohon pada Hyun Sung untuk mengampuni mereka, tapi ia tidak datang untuk mereka. Ia datang untuk menyelamatkan pria yang membantunya. Pemandu akhirnya menyadari siapa yang berdiri di depannya. Hyun Sung menyuruh mereka kembali ke desa. Melihat pemandu bahkan tidak bisa bicara, Hyun Sung mengirim energi spiritual ke tubuhnya dan membakar luka itu hingga tertutup. Itu perawatan kasar, tapi hanya itu yang bisa ia lakukan sekarang. Ia bertanya apakah ada yang bisa membawa pemandu itu, lalu memerintahkan mereka untuk menuju desa dan tidak menoleh ke belakang. Mereka segera patuh. Hyun Sung kemudian bersumpah untuk menjatuhkan hukuman surga pada para bandit gunung. Di gerbang desa bandit, para penjaga bertanya-tanya mengapa guntur bergemuruh pada hari musim dingin yang cerah. Sedetik kemudian, salah satu dari mereka dipenggal begitu cepat sehingga ia bahkan tidak menyadari ia sudah mati. Yang lain mati dalam serangan yang sama. Hyun Sung menarik napas dalam-dalam dan meraung agar pemimpin botak keluar dan bertarung. Ia berencana untuk tidak menunjukkan belas kasihan kepada binatang-binatang ini. Apapun yang menghalangi jalannya akan ditebas. Ia mencabik-cabik para bandit seolah mereka bukan apa-apa, menjatuhkan beberapa orang sekaligus dengan mudah. Hari ini, Hyun Sung bermaksud menghapus seluruh klan ini. Siapapun yang menonton hanya bisa gemetar ketakutan karena mereka tahu mereka. Selanjutnya, lalu sebuah panah hampir mengenai Hyun Sung. Kelompok pemimpin botak telah tiba. Ini persis seperti yang diinginkan Hyun Sung. Sekarang ia harus bertarung dengan lebih banyak keterampilan daripada sebelumnya. Waktunya sempurna. Suara yang familiar terdengar. Fasal liar telah tiba dengan anak buah untuk menghancurkan kamp bandit. Para penjaga menyerang para bandit dan Fasal juga bertarung dengan baik. Ia benar-benar bisa menangani dirinya sendiri. Si pemimpin botak memanggil anak buahnya untuk berdiri dan bertarung, tetapi ia sendiri memilih untuk lari. Hyun Sung tidak berniat membiarkan cacing itu melarikan diri. Pria botak itu tidak percaya pengejarnya masih mengejarnya, dan ia masih belum mengenali wajah baru Hyun Sung. Lalu ia melihat jari tengah yang terangkat itu, dan tiba-tiba teringat segalanya. Ketakutannya semakin memburuk. Ia ngeri. Bagaimana mungkin seseorang menjadi sekuat ini dalam satu malam? Sekarang ia memahami kekuatan Hyun Sung yang luar biasa. Ia berlutut dan memohon ampun. Ia menawarkan wanita, makanan, bahkan emas, tapi Hyun Sung bertanya apakah para bandit memberikan belas kasihan kepada orang lain. Hari ini, ia menghukumnya atas nama surga. Lalu Hyun Sung melakukan apa yang ia datang ke sini untuk lakukan. Tepat saat itu, Fasal tiba dan bertanya apakah ia baik-baik saja, tapi ia tidak. Menyadari pria di depannya adalah tuan mudanya. Sebaliknya, ia bertanya di mana Hyun Sung. Lalu ia mulai mengoceh tentang betapa bodohnya keluarga itu, menyebut tuan muda kasar seperti ayahnya, jelek, pemarah, dan mengatakan ia dulu makan seperti sapi. Hyun Sung sempat berpikir untuk membunuh Fasalnya sendiri. Namun begitu Fasal tahu ini benar-benar tuan mudanya, sikapnya berubah cepat. Tiba-tiba, Hyun Sung sangat tampan, dan mereka harus segera kembali sebelum patriark membunuhnya. Tapi Hyun Sung masih punya urusan yang belum selesai dengan pelayan pembawa kekacauan. Jadi Fasal mengeluarkan cambuk suci yang ia gunakan saat ia menjadi inspektur. Hyun Sung tidak punya rencana untuk ikut serta dalam hal ini, jadi ia mencoba lari. Sebaliknya, pelayan menangkapnya dengan cambuk dan menyeretnya. Kembali di jalan, Hyun Sung mengayun ke arah Fasal yang memblokirnya. Semua orang terkejut. Hanya setelah beberapa bulan, tuan muda menjadi begitu kuat sehingga ia bisa menekan mantan inspektur. Satu pukulan terhadap pertahanan pria itu mendorongnya mundur beberapa langkah, tapi kemudian Hyun lengah karena serangan dari belakang. Fasal harus mengikuti perintah patriark. Pertarungan akan segera mencapai puncaknya dan semua orang sangat serius. Tepat saat itu, pemandu tua itu muncul. Ia berterima kasih kepada Hyun karena menyelamatkan mereka dan mengatakan para tawanan berhasil lolos dengan aman. Kali ini, mereka sangat berterima kasih. Hyun telah menyelamatkan banyak orang. Saat ia teralihkan perhatiannya karena berpamitan, Fasal diam-diam mengikatnya dan menyeretnya pergi saat Hyun berteriak sepanjang waktu. Kemudian, Fasal membuatnya pingsan agar lebih mudah membawanya. Ia juga meminta semua orang untuk diam tentang apa yang telah dilakukan Hyun. Karena Hyun menggunakan nama palsu, mereka harus membiarkannya seperti itu. Paku yang menonjol akan dipalu dan terlalu banyak perhatian hanya akan membawa masalah. Beberapa waktu kemudian, kembali ke gua, ginseng perawan sudah hilang. Pelayan pembawa kekacauan datang mencarinya dan menjadi sangat marah atas pencurian itu sehingga ia hampir membunuh anak buahnya sendiri. Ia memerintahkan mereka untuk segera menemukan pencuri itu dan memusnahkan seluruh keluarga orang itu. Barang itu hilang dan sekarang ia mengamuk. Siapa yang menemukan dialah yang memiliki. Saat Hyun akhirnya bangun, ia menyadari ia telah melewatkan kesempatannya untuk melacak pelayan pembawa kekacauan di gua ginseng. Tetap saja, ketika makhluk kedua, siput milenium muncul, ia akan mendapatkan kesempatan lain. Tidak lama kemudian, mereka tiba di kota Hefei. Kota itu besar dan hidup, dan perdagangannya tidak seperti di kampung halamannya. Bahkan ada tempat-tempat yang dibangun untuk pengunjung. Begitu Hyun keluar dari kereta, ia mendapati dirinya berada di gerbang kaisar.
Penjaga menghentikannya saat ia mencoba masuk, tetapi kemudian seseorang menyuruh mereka menurunkan senjata mereka. Itu adalah ayahnya yang telah menunggu di sana. Melihat betapa khawatir pria tua itu, Hyun mencoba membalas kasih sayang itu hanya untuk diabaikan karena ayahnya tidak mengenalinya. Sebaliknya, ayahnya mulai memukuli Fasal karena berani berbohong dalam surat itu karena Hyun seharusnya bersamanya. Hanya setelah dipukul, pria itu akhirnya mengeluarkan kata-kata bahwa pria tampan di sampingnya adalah putra kesayangannya. Ayahnya melirik Hyun lalu langsung kembali memukuli Fasal. Tidak mungkin pemuda tampan itu adalah putranya. Jadi, Hyun memanggilnya ayah. Pria tua itu membeku mendengar suara itu dan bertanya apakah ia benar-benar putra kesayangannya. Ia masih tidak bisa mempercayai matanya. Berita tentang ini segera mencapai skuadron. Kapten melaporkan bahwa publik telah diberitahu bahwa Fasal, pria tua itu, menyelesaikan semua kekacauan, tetapi kebenarannya adalah bahwa Hyun sendirilah yang memusnahkan seluruh klan. Itu membuat Namgung tua terkesan dan penasaran, meskipun ia masih bertanya apakah Kapten mungkin salah melihat. Kapten menambahkan bahwa membawa Hyun kembali membutuhkan kerja sama semua orang untuk menahan bocah itu. Kemudian, patriark keluarga masuk mengatakan putranya hanya keras kepala. Hyun adalah pewaris masa depan klan besar, yang lahir dengan bakat bela diri dan di atas itu, ia telah melangsingkan diri menjadi pemuda tampan. Singkatnya, putranya mengabaikan kebenaran dan percaya pada gosip. Itulah mengapa ia meragukannya. Patriark kemudian menyatakan bahwa ia akan menangani pernikahan Hyun mulai sekarang. Tak lama kemudian, para patriark bertemu dengan Sinyeon di pusat karena dialah yang sedang dibicarakan. Ayah Hyun mengatakan bocah itu harus mengikuti ujian bela diri, tetapi patriark Namgung menyela dengan mengatakan bahwa jalan seperti itu tidak peduli seberapa berbakat Hyun, hanya akan menjadikannya jenderal. Ayah Hyun bertanya apa yang ada di pikirannya sebagai gantinya. Pria tua itu mengatakan bahwa di bawah master yang tepat, Hyun bisa bangkit di atas jenderal dan menjadi pemimpin yang menyelamatkan bangsa dan meninggalkan namanya dalam sejarah. Kata-kata menyelamatkan negara menyalakan api di dalam diri Hyun. Ayahnya tertegun, bertanya apakah master sehebat itu benar-benar ada. Namgung mengatakan mereka tidak perlu mencarinya. Ia berencana mengajari bocah itu sendiri. Patriark pensiunan klan Namgung, pedang raja, Namgung Chongshin. Hyun dengan cepat menyadari pria tua itu menginginkannya karena apa yang telah ia capai. Ia juga tahu, klan ini sangat materialistis meskipun kuat dan dihormati. Tetap saja, Hyun melihat ini sebagai kesempatan besar untuk tumbuh lebih kuat dan menghabiskan waktu jauh dari klan Yu. Itu, tentu saja, jika ayahnya setuju. Sesaat kemudian, ayahnya sudah mengendu-sendu setelah mendengar Hyun ingin menjadi murid Namgung. Tetapi tetua Namgung jelas sudah berhasil masuk ke dalam kepala pria tua itu, jadi semuanya selesai dengan cepat. Ayah Hyun mengatakan ia lega mendengar Namgung sendiri yang akan menjaga putranya, terutama karena ia sekarang harus pergi ke Kaisar. Bingung, Namgung bertanya apa yang diinginkan Kaisar. Mungkin ia berpikir untuk memilih penguasa berikutnya dan ingin kakeknya berada di dekatnya. Namgung segera menjilatnya mengatakan bahwa itu hanya membuktikan betapa dapat dipercayanya. Dia dan pria tua itu menyerapnya seperti orang bodoh. Hyun, sementara itu, sudah bosan dengan pembicaraan pria tua ini. Kemudian, mereka kembali ke gerbang Kaisar untuk berpamitan. Ayahnya yang menangis menyuruhnya mendengarkan pamannya dan berlatih keras. Lalu datanglah hal-hal yang terlalu protektif seperti biasanya. Makan setiap makan, tulis 2 kali seminggu, dan seterusnya. Akhirnya, mereka mulai pergi dan Hyun merasa lega bahwa adegan canggung itu akhirnya berakhir. Namun, kelegaan itu tidak berlangsung lama. Sebelum pergi, ayahnya dan Fasal memberinya satu lambaian dramatis terakhir dengan cara yang paling memalukan. Hyun benar-benar dipermalukan, meskipun ia jelas senang dirawat seperti ini. Lalu, pamannya memanggil dan Hyun segera menoleh. Patriark Namgung hanya menyuruhnya untuk mengikuti. Hyun mengira, pelatihan yang sebenarnya akan segera dimulai. Mereka berjalan melalui kota menyapa orang-orang di sepanjang jalan. Tidak butuh waktu lama bagi Hyun untuk menyadari betapa populernya patriark itu. Kemanapun mereka pergi, orang-orang membungkuk dan menyapanya dengan hormat yang dalam. Namun, apa yang paling mengesankan Hyun adalah skala kota klan Namgung. Penjaga berdiri berjaga di mana-mana, tetapi saat mereka melihat pemimpin mereka melangkah ke samping. Namgung memimpinnya ke atas. Tak lama kemudian, mereka menuju ke puncak tembok kastil. Hyun kagum dengan pemandangannya. Kemudian, pria tua itu tiba-tiba mulai melayang. Hyun menyadari Raja Pedang menggunakan langkah udara, sesuatu yang bahkan masternya sendiri tidak bisa lakukan. Setelah beberapa saat, pria tua itu mendarat di atas struktur kayu dan berbalik menyuruh Hyun untuk naik. Juga, Hyun bisa saja menggunakan seni gerakan sekte pengemis untuk sampai ke sana dengan mudah, tetapi ia dengan cepat menebak Raja Pedang tidak akan menyukai itu. Ia mungkin akan meledak dan bertanya mengapa Hyun terlibat dengan bajingan sekte pengemis itu, jadi ia memilih metode lain. Hyun melompat ke arah patriark dan mendarat tepat di depannya. Pria tua itu memuji kecepatannya dan Hyun merasa terhormat. Kemudian, entah dari mana, pria tua itu bertanya apakah ia memperhatikan jalanan dalam perjalanan ke sini dan berapa banyak tempat yang ia pikir telah mereka lewati. Hyun menggigil menyadari ini mungkin ujian sepanjang waktu, tapi patriark menjawab untuknya. Itu adalah 64 tempat sementara Hyun meminta maaf karena tidak memperhatikan. Alih-alih marah, pria tua itu mengatakan setiap tempat itu milik Namgung klan. Karena tidak yakin apakah pendengarannya salah, Hyun meminta pria itu mengulanginya. Sang patriark menunjuk ke sebuah pavilion di dekat pintu masuk gunung dan bertanya apakah Hyun bisa melihatnya. Ia menjawab ya. Kemudian, lelaki tua itu menjelaskan bahwa segalanya dari pavilion tersebut hingga ke ujung seberang adalah wilayah kekuasaan Namgung. Ia bertanya, bukankah semua tanah dan bangunan itu sangat luas? Masih diliputi kebingungan, Hyun hanya menjawab bahwa itu memang sangat luas. Sang patriark berbalik dan bertanya
apa pendapat Hyun tentang semua ini. Hyun benar-benar kebingungan. Pria itu terus bertanya sekaligus menjawab pertanyaannya sendiri. Hyun bahkan mulai berpikir bahwa perjalanan ke atas ini hanyalah ujian untuk melatih ilmu geraknya. Saat Hyun bersiap untuk melesat, sang patriark bertanya apakah dia sudah mengerti setelah melihat semua aset ini. Namun Hyun justru bersiap untuk kabur. Tepat saat ia melangkah maju, sang patriark berkata bahwa Hyun tetap tidak mengerti meski telah melihat semuanya. Baru saat itulah Hyun teringat kata aset dan membenturkan kepalanya ke tanah karena tiba-tiba sadar. Sambil mengangkat wajahnya yang memar, ia meminta sang patriark menjelaskan lebih jelas. Dengan seringnya yang tampak dibuat-buat, lelaki tua itu berkata bahwa sebagian besar dari semua ini bisa menjadi milik Hyun. Hal itu benar-benar mengejutkan dirinya. Kemudian, poin utamanya pun muncul. Ia hanya perlu menikahi cucu laki itu, Hye, ia akan datang dengan mas kawin yang sangat besar. Setelah semua basa-basi itu, Hyun akhirnya mengerti mengapa ia dibawa ke sini. Dan ya, itulah alasan sebenarnya. Sang patriark membenarkannya. Sekarang, semuanya masuk akal mengapa Raja Pedang bersusah payah menemui ayahnya hanya untuk membawanya ke sini. Masih tersenyum, sang patriark berkata ia akan membujuk Hye. Jadi Hyun tidak perlu khawatir. Merasa seluruh situasi ini gila, Hye langsung melompat dari atap. Jika Raja Pedang sudah serius membicarakan pernikahan, orang tua itu pasti sudah gila. Sang patriark segera mengejarnya sambil berteriak agar si bajingan itu menunggu. Hyun berpura-pura tidak mendengar dan terus melaju. Di belakangnya, sang patriark mengikuti. Dengan tatapan menakutkan, mengatakan bahwa ia bisa menawarkan lebih banyak lagi jika Hyun menginginkannya. Saat itulah Hyun sadar ia telah terlahir kembali sebagai seorang jenius bela diri, yang seharusnya menjadi hal hebat, tetapi Raja Pedang terus mengincarnya dan itu merusak segalanya. Tiba-tiba, sang patriark berhenti dan berteriak bahwa jika Hyun menikahi cucunya, sebagian besar kekayaan klan Namgung bisa menjadi miliknya. Hyun dengan tegas menolak. Merasa tersinggung, sang patriark menuntut alasannya, sehingga Hyun mengingatkannya bahwa ia adalah putra satu-satunya dari klan Yu. Sebagian besar Anping adalah milik keluarga Yu dan Kaisar sangat menyukai ayahnya hingga sering mengirim hadiah. Untuk apa ia harus menikah demi uang? Ia bahkan menghela napas lelah lalu memberitahu pamannya yang malang itu lagi bahwa ia adalah satu-satunya pewaris klan, jadi pembicaraan pernikahan ini harus berakhir. Hyun sempat bersemangat, karena ia pikir akan mempelajari seni bela diri, dan baru saat itulah sang patriark menyadari bahwa kekayaan tidak berarti apa-apa bagi seorang anak yang dibesarkan dengan segalanya. Namun, sebagai satu-satunya orang yang melampaui segala batas dan menjadi Raja Pedang, ia pasti punya sesuatu yang lain untuk ditawarkan. Beberapa saat kemudian, sang patriark mulai pamer dengan rangkaian jurus pedang. Hyun hanya bertanya-tanya mengapa ia ditarik keluar untuk ini sepagi ini. Namgung selesai dan dengan bangga menyatakan itu adalah gaya pedang kekaisaran. Bertanya apakah itu tidak mengagumkan. Hyun hanya berpikir orang tua mungkin memang bangun terlalu pagi. Kemudian, sang patriark melemparkan pedangnya dan menyebutnya pedang getaran yang meledak. Bila pedang itu mengiris pohon berulang kali dari berbagai sudut, dan pikiran pertama Hyun adalah apakah pohon-pohon itu mahal harganya. Sang patriark terus memamerkan satu teknik demi satu teknik selama beberapa waktu. Akhirnya, dengan napas terengahnya, ia berkata bahwa seni ini hanya diajarkan kepada keturunan langsung Namgung. Ia baru saja hendak menambahkan bahwa menikahi cucunya akan membiarkan Hyun mempelajari semuanya, tetapi Hyun sudah berjalan pergi. Panik, sang patriark menerjangnya dan bersikeras agar ia memperhatikan. Ini adalah teknik yang tak ternilai, tidak ada jumlah uang yang bisa membelinya. Hyun berkata ia sudah tahu itu, tetapi semua yang ditunjukkan sejauh ini tidak ada yang istimewa. Sang patriark tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, itu pasti sebuah lelucon. Kemudian, ia berkata Hyun memang berbakat, tapi ia baru saja memulai seni bela diri, jadi tidak mungkin ia bisa memahami betapa hebatnya teknik-teknik ini. Ia mulai menjelaskan bahwa seni bela diri dibangun dan disempurnakan selama beberapa generasi. Saat Hyun memotong pembicaraannya dan mengatakan ia bisa melakukannya dengan mudah, sang patriark tertegun dan menyuruhnya berhenti bicara omong kosong. Hyun dengan tenang bertanya apakah ia harus membuktikannya. Mengambil sebatang ranting, ia merasa mungkin inilah satu-satunya cara untuk membuat lelaki tua itu mundur. Rumor toh akan tetap menyebar, jadi berpura-pura menjadi jenius sekali lagi tidak akan ada ruginya. Ia mulai mengayunkan ranting itu sementara pamannya terus menyuruhnya berhenti bercanda. Lalu, Hyun memasukkan ranting itu ke dalam sarung pedang imajiner. Setelah jeda singkat untuk fokus, ia memulai demonstrasinya. Sang patriark mematung dalam kebingungan. Hyun benar-benar menggunakan gaya pedang kaisar dan ia melakukannya dengan sangat indah hanya dengan sebuah ranting. Sang patriark tidak mempercayai matanya. Ia langsung berteriak agar Hyun berhenti. Marah dan terguncang, ia menuntut untuk tahu apa yang terjadi dan bagaimana Hyun bisa mempelajari gaya pedang kaisar. Tanpa sedikit pun rasa takut, Hyun menjawab bahwa lelaki tua itu sendiri yang mengajarkannya. Masih bingung, ia bertanya apakah Hyun bersungguh-sungguh. Hyun menjawab bahwa ia baru saja melihatnya didemonstrasikan sesaat yang lalu. Saat itulah sang patriark mengerti. Menyebut seseorang sebagai jenius bahkan tidak cukup untuk menggambarkan anak ini. Sambil berdiri di sana memikirkan bahwa Hyun menirunya hanya setelah melihat sekali. Hyun memanggilnya. Ia bertanya apakah lelaki tua itu selalu berdiri melamun dan meneteskan air liur seperti ini. Kemudian Hyun membuang ranting itu dan berkata ia benar-benar tidak akan menikahi cucunya. Sang patriark hanya bergumam, "Oke," sambil memperhatikan ranting itu. Jatuh, tetapi di dalam hatinya, matanya terbakar. Anak ini sempurna dan ia akan membuatnya menikahinya bagaimanapun caranya.
saudaranya. Di tempat lain di kota Namgong, 3 pria sedang bergerak melalui jalanan. Mereka berjalan diam-diam di antara penduduk kota sampai salah satu dari mereka memerintahkan yang lain untuk berpisah di sini. Saat ia melakukannya, ia mengingat apa yang ia pelajari setelah membayar seorang warga untuk informasi. Pria itu mengatakan seorang klien telah tiba 2 hari yang lalu, kemudian langsung mengumpulkan orang-orang yang mengenal Huangshan dan mulai bertanya tentang kerikil merah. Nama orang itu adalah Jin Wigong dan tentu saja informan itu dibunuh. Setelah itu, kita kembali ke kediaman protagonis di mana seseorang berteriak memanggil pamannya tepat di depannya. Hyun membuka pintu untuk menemui sang penelepon. Itu adalah mantan gurunya yang kini menjadi keponakannya. Menanyakan mengapa ia tidak berlatih. Hyun dengan santai menjawab bahwa ia tidak perlu mempelajari seni kultivasi klan Namgong. Hal itu langsung membuat si bocah marah dan ia memerintahkannya untuk segera ikut. Hyun hanya berpikir bahwa di kehidupan sebelumnya, tatapan itu akan membuatnya ketakutan, tetapi sekarang itu tampak hampir lucu. Si bocah sangat geram. Ia membenci situasi ini, terutama setelah mengetahui Hyun begitu berbakat hingga bisa meniru teknik setelah melihatnya sekali saja. Namun, ia tahu bakat hanya dalam seni eksternal tanpa pelatihan energi dalam akan menghasilkan petarung yang buruk. Dan bahkan sekarang, ia tidak bisa merasakan sedikit pun jejak energi internal dari Hyun. Jadi ia mencengkeram bahu Hyun dan dengan tegas menyuruhnya kembali untuk ikut dengannya. Hyun hanya berpikir si bodoh ini sedang menggali kuburannya sendiri. Berbalik dengan tatapan jahat, ia memutuskan akhirnya saatnya untuk mulai melatih muridnya. Ia menepis tangan bocah itu dari bahunya dan berkata ia telah mendengar rencana keponakannya untuk mengajarinya, tetapi tidak ada yang bisa dipelajari darinya. Jika ada, Hyunlah yang seharusnya mengajar keponakannya yang tidak berguna itu. Si bocah membentak bahwa ia sudah cukup sopan memanggilnya paman, namun ia masih berani bersikap sombong ini. Hyun hanya bertanya ekspresi seperti apa yang ia buat. Apakah ia akan memukul pamannya hanya untuk memaksanya ikut? Lalu ia menyuruhnya untuk mencoba jika bisa, sambil memanggilnya keponakan lagi. Dan itu hanya membuat si bocah semakin marah. Dengan aura gelap yang bangkit darinya, Hyun bertanya ada apa dengan memanggil keponakannya seperti itu. Kemudian dengan seringai gila, ia mengejeknya dengan mengulang kata keponakan. Si bocah berteriak bahwa ia benar-benar gila dan sombong luar biasa. Sejujurnya, sombong adalah kata yang terlalu lemah untuk menggambarkan kemarahannya. Ia seharusnya mengumpat jauh lebih buruk. Provokasi itu jelas berhasil. Ia tampak siap meledak tetapi tetap tidak mengumpat. Hyun menunjukkan betapa santainya dia ketika satu-satunya hal yang bisa ia katakan hanyalah sombong. Lalu ia mengejeknya karena hanya tahu satu hinaan. Di kehidupan sebelumnya, pria ini menggunakan makian yang berbeda setiap hari. Jadi Hyun mengingatnya sebagai seseorang yang terus-menerus mengumpat saat ia masih muda. Dulu, ia tak tertandingi dengan pedang dan orang-orang bahkan menyebutnya Raja Pedang 7 Emosi. Ia telah mendorong setiap emosi manusia hingga batasnya melalui seni bela diri. Ia akan memukul seseorang hanya karena ia bangun dengan suasana hati yang buruk atau karena ia merasa luar biasa setelah makan. Karena semua suasana hati itu, Hyun telah menderita banyak hal di masa lalu, jadi tidak satu pun dari ini masuk akal. Bagaimana pria ini bisa begitu sopan sekarang ketika di garis waktu lain ia mencapai puncak kegilaan emosional? Jika itu berubah, salah satu pahlawan Mora mungkin tidak akan pernah ada dan Hyun tidak bisa membiarkan itu. Awalnya, ia hanya berniat membantu dengan seni bela diri, tetapi sekarang ia harus memperbaiki kepribadian bocah itu juga. Ia menyebutnya menyebalkan, meskipun senyum jahat di wajahnya mengatakan sebaliknya. Keponakannya yang kini menyebut pamannya sebagai bajingan, menuntut untuk tahu apa yang sedang ia bicarakan. Ketika Hyun tiba-tiba muncul di depannya dan berkata ia akan mengerti setelah dipukuli, pria itu terkejut bertanya apakah itu luncuran angin surgawi. Mengambil kuda-kudanya, ia menyatakan tiruan murahan tidak punya kesempatan. Lalu ia menerjang masuk sambil mengatakan ia akan menunjukkan padanya celah antara yang asli dan yang palsu. Serangannya benar-benar ganas. Bahkan Hyun terkesan saat ia menyelinap melewati pukulan-pukulan itu. Namun, serangan seperti itu tidak akan bisa menyentuhnya. Pria itu menyerang lagi dan Hyun melompat dengan cara yang aneh. Secara naluriah, si bocah dengan cepat menaikkan pertahanannya, tetapi sebuah tendangan dengan mudah membuatnya kehilangan keseimbangan. Ia menangkisnya, namun kekuatannya tetap membuatnya terlempar beberapa meter. Saat si bocah terengahnya, Hyun bertanya apakah semua yang ia rencanakan hanyalah menangkis. Lalu Hyun menyerang lagi dengan kecepatan yang memukau. Mengharapkan pukulan, si bocah mencoba menangkis, tetapi serangan itu tidak pernah mendarat di sana. Sedetik saja, ia berpikir untuk menghindar dengan energi internal, tetapi Hyun yang tersenyum dingin memberitahu bahwa itu tidak akan berhasil. Pukulan yang dibalut aura biru sudah menunggu. Si bocah sadar terlambat dan mencoba menahan serangan dengan energi internal, tetapi ia dengan cepat menyadari bahwa ia tidak bisa menghentikannya dan tersandung. Hyun memanfaatkan celah itu, menghujamkan tinjunya ke bawah dan merobek pertahanannya. Serangan itu mendarat dengan bersih dan ia bahkan menggunakan teknik klan Namgong. Dengan cahaya yang meledak, ia menghantam wajah keponakannya tepat dan bahkan tertawa saat melakukannya. Bocah malang itu terbang ke belakang dan menabrak dinding. Hyun mengejarnya lagi saat ia sudah melemah. Si bocah benar-benar kewalahan, terbatup darah. Terkejut, ia bertanya bagaimana Hyun bisa menggunakan penerangan meledak ketika ia tampak tidak memiliki energi internal. Apakah ia benar-benar mempelajarinya hanya dari kontak singkat mereka? Jika demikian, ia benar-benar jenius kiriman surga. Tidak ada yang bisa ia lakukan melawan monster yang berdiri di depannya ini. Hyun hanya berkata keponakannya masih harus banyak belajar. Orang malang itu hanya bisa merasakan ketakutan. Suara hantaman terus bergema. Hyun menghajarnya sambil berkata dia tidak tahu sudah berapa lama ia menunggu momen ini. Dan saat ia berbicara, ia terus menendang dan menghantam wajahnya tanpa belas kasihan sedikit pun. Bagaimanapun, ini adalah persis apa yang ia derita di bawah pria ini di kehidupan
kehidupan sebelumnya. Ia telah menunggu dengan penuh semangat hari ini dan sekarang setelah akhirnya tiba, ia sangat gembira. Masih mengumpat, si bocah hanya bisa memohon padanya untuk berhenti karena terlalu sakit. Lalu sesuatu tersambung dan ia mengingat kata-kata dari masa lalunya. Apa yang ia rasakan saat ini adalah kemarahan. Saat air mata mengalir di wajahnya, ia berteriak pada Hyun untuk berhenti dengan omong kosongnya. Dan kemudian, pukulan brutal lainnya menghantamnya. Melihat keponakannya masih terlalu lemah, Hyun mulai berpikir tentang cara membuatnya lebih kuat. Ia bahkan mempertimbangkan untuk mengejar makhluk mistis kedua itu. Beberapa waktu kemudian, ia menunjuk ke arah bocah itu dan berkata mereka akan berlatih bersama mulai sekarang. Itulah awal dari mimpi buruk si bocah malang tersebut. Beberapa hari kemudian, kembali di istana keluarga Namgong, latihan keras mereka masih terus berlanjut. Mereka melakukannya selama 10 hari berturut-turut dan melalui rutinitas seperti neraka itu, si bocah akhirnya mulai merespons. Melepaskan perasaannya, ia mengayunkan pedangnya. Hyun bisa merasakan serangan itu sudah membawa jumlah energi internal yang solid. Hanya dalam beberapa hari, ia telah mencampurkan kemarahannya ke dalam pedang. Itu membuat Hyun menyadari sesuatu. Anak ini tumbuh paling cepat ketika ia didorong hingga batasnya. Untuk saat ini, belajar menggabungkan kemarahan ke dalam kekuatannya sudah cukup. Berikutnya akan datang pelatihan untuk menarik kemarahan itu keluar. Berpikir begitu, Hyun memukulnya dan mengirimnya terbang. Ia segera menerjang untuk pukulan lain, tetapi wajah keponakannya tiba-tiba berubah. Matanya dipenuhi amarah. Itulah persis yang diinginkan Hyun. Si keponakan menjawab dengan serangan besar yang dibalut aura kemarahan. Saat ia menyadari ia meleset, kepanikan melandanya. Jika Hyun menyerang sekarang, ia mungkin akan pingsan selama 3 hari. Tapi entah dari mana, Hyun berkata mereka selesai untuk hari ini dan memiliki tempat untuk dituju. Keponakannya hanya bisa bertanya kemana. Dengan tatapan menakutkan, Hyun bertanya apakah ia sedang mempertanyakannya. Mengetahui pukulan lain mungkin akan datang, si bocah melompat dan berkata mereka harus segera pergi. Bahkan, meskipun ia tidak tahu kemana mereka menuju, ia akhirnya mulai belajar. Di bagian lain kota klan Namgong, orang-orang menjalani hari mereka ketika seseorang berhenti di dekat seorang pengemis dan menjatuhkan koin ke mangkuknya. Setelah pengemis itu berterima kasih, pria itu meminta untuk berbicara dengannya sebagai imbalan. Ia sebenarnya adalah salah satu orang mereka yang melaporkan bahwa pemimpin mereka, Jin Wigong, tidak berada di klan Namgong. Pengemis itu terdiam sejenak, lalu mendongak dan bertanya apakah dia yakin. Pria yang menyamar itu berkata ya, tetapi menambahkan bahwa seseorang yang aneh muncul di waktu yang sama. Seketika, sang pemimpin bertanya siapa itu dan mendengar nama Yu Chen, putra Yu Xiongwan yang sekarang tinggal bersama klan Namgong. Pria itu bertanya apakah mereka harus melibatkan kapten. Setelah berpikir sejenak, pengemis itu melihat Hyun dan keponakannya lewat di dekat sana saat itu. Ia memutuskan mereka tidak akan memanggil kapten. Mereka akan menyelidiki sendiri. Seketika, salah satu orangnya mulai membuntuti Hyun dan si bocah. Utusan itu berdiri dan pengemis itu berterima kasih lagi padanya atas koin itu. Tetapi perintah sebenarnya adalah untuk melanjutkan rencana tersebut. Namun, seseorang yang lain juga telah menonton. Kedua pria ini mengejar pengemis tersebut karena mencari uang di wilayah mereka tanpa membayar. Singkatnya, mereka marah dan ingin menghajarnya. Beberapa waktu kemudian, sang keponakan mengeluh bahwa semua buku penuh dengan kisah sedih dan orang-orang yang malang. Jadi mengapa mereka harus membawa begitu banyak buku itu? Hyun berkata ia butuh pengalaman dan tidak ada orang yang pernah jatuh sakit karena ini. Karena protagonis juga tumbuh kaya, ia benar-benar tidak bisa membantah. Sekarang Hyun menyuruhnya membaca opera Beijing dan tertawa keras yang membuat si bocah bingung. Tapi setelah beberapa saat, ia benar-benar menikmatinya. Hyun menjelaskan bahwa kebahagiaan menenangkan hati dan menjaga kesedihan serta kemarahan agar tidak mengambil alih. Jika hati keponakannya tenang, ia bisa melihat dengan lebih jelas dan memahami musuh-musuhnya dengan lebih baik. Si bocah berkata ia akan mengingatnya, lalu bertanya lagi apa yang harus mereka lakukan dengan semua buku suram itu. Saat itu, adegan kembali ke kelompok pengemis palsu. Sekarang, mereka sudah memilih target mereka. Perintahnya sederhana, ikuti diam-diam dan hanya amati. Pemimpin mereka berkata ia akan secara pribadi melacak Yu Kanao dan semua orang harus tetap berhati-hati dan menghindari agar tidak terlihat sampai mereka meninggalkan Hefei. Lalu seseorang tiba-tiba berteriak memanggil pengemis itu. Hyun dan keponakannya berbalik seketika untuk melihat apa yang sedang terjadi. Pria yang sama dari sebelumnya menuduh pengemis itu berkeliaran tanpa membayar pajak. Itu langsung merusak rencana mereka. Ketika pengemis itu bertanya siapa mereka, pria-pria itu mengejeknya karena berani. Pemimpin mereka memperkenalkan diri sebagai Wang Tiu dari sekte Jua Hefei. Berakting ketakutan, pengemis itu memohon ampun, tetapi Wang Tiu menyuruh orang-orangnya untuk menghajarnya. Pemimpin pengemis palsu itu tahu ia tidak bisa mengungkapkan siapa dia atau seluruh rencana akan berantakan. Dengan Yu Kanao tepat di sana, ia bertanya-tanya apakah ia harus menerima pukulan itu saja. Menyaksikan itu terjadi, sang keponakan bertanya apakah mereka harus ikut campur. Yu Kanao berkata ia tidak mengerti karena ia tumbuh dalam perlindungan. Dunia bukanlah dongeng dan mereka tidak bisa mencampuri segalanya. Perkelahian jalanan antara sekte pengemis dan sekte pengembara sering terjadi. Pria-pria ini berasal dari sekte Jua, musuh sekte pengemis. Dan karena ini bukan perkelahian antara seniman bela diri, itu menjadi alasan lain untuk tidak terlibat. Jadi mereka berbalik dan terus berjalan. Sementara sang penjahat diam-diam memberi sinyal bahwa pasangan itu telah pergi dan mereka bisa bergerak. Kemudian aura ungu meledak dari Gan saat mereka memerintahkan semua orang untuk berhenti. Pemimpin pengembara tidak tahu apa yang sedang terjadi sebelum ia diledakkan jauh dari pengemis itu. Salah satu pria berteriak memanggil si bocah, tetapi saat itu mereka sudah dikepung oleh para penjahat. Pemimpin mereka memerintahkan semua orang untuk mundur. Setelah merangkak bangkit, pria itu menyuruh gengnya untuk menangkap pengemis itu. Tapi di bawah, aura yang menekan itu, tidak ada dari mereka yang bisa bergerak dengan benar.
benar. Pengemis itu berjalan mendekati penyerangnya dan bertanya apakah ia mengerti apa yang baru saja ia lakukan. Ini adalah kesempatan langka, mungkin yang tidak akan pernah mereka dapatkan lagi, dan kegagalan tidak diizinkan. Jadi bocah pengembara itu akan membayar harganya. Ia mencengkeram kepala bocah itu dan melakukan persis seperti yang Anda duga. Setelah itu, ia berkata ada sungai di dekat sini dan menyuruh orang-orangnya untuk membuang sisanya dan menghapus setiap jejak. Mereka langsung mematuhinya. Malam itu, beberapa anggota klan pengembara lenyap hanya karena menghajar seorang pengemis. Tidak jauh dari sana, seseorang bersembunyi di semak-semak. Ia adalah salah satu orang Wan dan ia baru saja mengetahui orang-orang ini bukan pengembara biasa. Pengemis itu juga bukan berasal dari sekte pengemis. Sambil menangis saat berlari, ia berkata ia harus melaporkan ini ke sekte pengemis. Kembali ke pavilion Namgong, sang patriark keluarga sangat marah, menuntut untuk mengetahui mengapa ia masih belum datang. Ia telah memanggil cucunya untuk datang menikah, tetapi ia menolak karena ia memang tidak mau. Lebih buruk lagi, ia sudah pergi ke medan perang untuk melawan sekte-sekte ortodoks dan memastikan suratnya tiba hanya setelah ia pergi. Itu hanya membuat sang patriark semakin marah. Dalam ledakan amarah, ia mengeluh tentang bagaimana anak-anak muda ini dibesarkan. Karena ia jelas tidak akan kembali, ia memutuskan untuk mengirim Hyun kepadanya sebagai gantinya. Senang dengan ide itu, ia pergi untuk mencari sang protagonis. Lalu ia tiba-tiba mendengar sumpah serapah yang keras. Ia langsung berpikir penyusup telah masuk, jadi ia melompati dinding untuk memeriksa. Tapi apa yang ia temukan mengejutkannya. Hyun sedang mengayunkan pedang ke arah keponakannya, sementara si bocah terus mengumpat tanpa henti dan menangis di sela-sela serangannya. Lalu aura emas bangkit dari pedangnya. Lelaki tua itu berpikir itu tampak seperti api yang terkendali. Saat sang protagonis menyadarinya, sebelum serangan itu mendarat, ia memerintahkan mereka untuk berhenti. Pemuda itu langsung berhenti dan Hyun segera marah, mengatakan kali ini ia bisa saja memukul kepalanya. Mendengar Hyun mengumpat seperti itu tampak membuat lelaki tua itu terkesan. Sementara sang protagonis bertanya apa yang ia lakukan di sana. Turun dari atap, lelaki tua itu berkata latihan itu menarik perhatiannya dan Hyun mengatakan ia bisa menonton. Itu membuat lelaki tua itu bertanya-tanya apakah ini masih rumahnya sendiri. Ia bertanya apakah Hyun sedang mengajar Sun ilmu pedang, tetapi Hyun membantahnya dan berkata mereka hanya berlatih. Itu membuat patriark muda itu bertanya-tanya mengapa ia berbohong. Lelaki tua itu menunjukkan bahwa bocah itu telah menggunakan teknik yang tidak seperti milik klan, dan Hyun berkata ia menciptakannya sendiri. Itu mengejutkan sang pemuda yang bertanya apa maksud pamannya. Hyun kemudian menjelaskan itu adalah pedang 7 emosi, teknik yang dibangun di sekitar perasaan seseorang. Lelaki tua itu mempelajari ide tersebut dengan minat dan menyadari klan yang sejak lama dibangun di atas kecepatan dan variasi sedang memasuki era baru. Ketika sang protagonis bertanya mengapa ia datang, lelaki tua itu berkata ia membutuhkan ia untuk pergi ke aliansi Murim. Tapi sebelum ia bisa menjelaskan lebih lanjut, seorang pria menyela untuk melaporkan bahwa seseorang dari sekte pengemis Hefei telah tiba dan bahwa sesuatu yang mengerikan tampaknya telah terjadi. Lelaki tua itu memberitahu sang protagonis bahwa mereka akan berbicara nanti, sementara Hyun memutuskan ia harus pergi melihat sendiri. Ditinggalkan, ia berpikir keduanya benar-benar mirip dan karena ia tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan, ia mungkin juga berjalan-jalan melalui kota. Saat ia bergerak, beberapa orang memperhatikannya. Salah satu dari mereka diam-diam bertanya kepada pemimpin mereka apa yang harus dilakukan. Pria yang berpakaian seperti pengemis itu berpikir mereka mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan lain seperti ini, jadi ia memerintahkan semua orang untuk mengejarnya. Orang-orangnya setuju dan berencana untuk menangkapnya begitu ia mencapai tempat yang lebih sepi. Kota itu ramai dan sang protagonis senang, ia akhirnya bisa melihat-lihat dengan tenang. Keadaan sebelumnya sulit karena orang-orang dari Vamping mengenalinya, masih mengingat wajah-wajah tersenyum dan hadiah-hadiah yang mereka berikan padanya membuatnya merindukan mereka. Mantan pria gemuk itu bertanya-tanya apakah semua orang baik-baik saja dan tahu bahwa jika ia ingin kembali ke prefektur Vamping dan menjaga perdamaian di masa seperti ini, ia harus bertindak sebelum kekacauan menyebar. Lalu ia melihat seseorang lewat yang tampak sedikit familiar. Ia pikir ia pasti pernah melihat pria itu di suatu tempat di jalanan sebelumnya, jadi ia membiarkannya. Tapi saat itu juga, ia menangkap sesuatu yang mencurigakan dan menjaga fokusnya sambil menghabiskan pangsit. Dari kejauhan, seorang pria jelas sedang mengawasinya. Waktu berlalu dan ia terus bergerak melalui kota. Pria yang sama terus membuntutinya. Tak lama kemudian, ia melewati seorang pengemis tua dan menyadari itu adalah si pengembara yang dihajar kemarin. Itu membuatnya kesal. Apakah pria itu benar-benar berpikir pakaian biasa akan menyembunyikannya? Ia ingat mendengar sesuatu yang mengerikan terjadi pada sekte pengemis dan mengira orang-orang ini mungkin berada di baliknya. Jadi ia memanggil seorang pria yang berpura-pura membaca buku, dengan santai bertanya apa yang sedang ia lakukan di sana. Gerakan tiba-tiba itu mengguncang orang-orang yang mengikutinya dan pria itu dihantam tepat di selangkangan. Dalam kekacauan itu, sang protagonis menyelinap pergi. Yang lain bergegas mengejarnya agar ia tidak bisa kabur. Tapi ketika mereka mencapai gang yang dimasukinya, ia sudah pergi. Pria berambut panjang itu bertanya-tanya apakah ia benar-benar datang ke sini. Lalu sang protagonis berbicara dari atas atap, bertanya siapa mereka dan mengapa begitu banyak pria mengejarnya. Ia pikir mereka pasti sangat menginginkan sesuatu darinya. Lelaki tua itu menatapnya, jelas jengkel. Sang protagonis turun dari atas dan dengan dingin bertanya mengapa mereka mengerumuninya seperti tikus. Lalu ia bertanya apakah mereka orang yang sama yang mengejarnya tadi malam. Sekali
melihat wajah mereka memberitahunya bahwa ia benar. Ia bertanya-tanya apakah mereka sisa-sisa dari benteng 9 naga, atau apakah mereka mengincar ginseng perawan. Lelaki tua itu memberitahu anak buahnya bahwa membunuhnya akan mudah, tetapi bocah itu terikat dengan mantan pejabat pemerintah. Jadi ini bisa menjadi rumit jika pemerintah terlibat. Ia bertanya langsung apakah dia adalah Jin Weigang, orang yang mengambil ginseng perawan. Sang protagonis berpura-pura bodoh dan bertanya siapa itu. Itu membuat lelaki tua bermata sipit itu bertanya-tanya apakah mereka salah orang. Jika ia benar-benar memakan ginseng perawan, ia seharusnya setidaknya berada di tahap kondensasi energi, tetapi ia tidak merasakan energi internal sama sekali. Namun, mantan pria gemuk kita belajar terlalu baik dari pengemis itu bagaimana menyembunyikan dirinya, jadi ia tahu mereka tidak akan bisa mengetahuinya. Pada saat yang sama, ia menyadari bahwa jika mereka datang sejauh ini untuk ginseng perawan, mereka jelas terhubung dengan pelayan kekacauan. Jadi ia memutuskan untuk tidak membuang waktu. Ia akan menangkap mereka dan memaksa keluar apapun yang mereka ketahui. Lelaki tua bermata sipit itu meminta maaf dan menyebutnya kesalahpahaman, tetapi sang protagonis menghentikannya dengan mengatakan mereka tidak bisa pergi sebelum memberitahunya siapa mereka. Lelaki tua itu berhenti berakting dan memerintahkan orang-orangnya untuk menyerang. Petarung senior menerjang masuk. Melihat mereka bergegas tanpa menggunakan teknik mematikan hanya membuatnya ingin menghajar mereka lebih lagi. Dengan satu pukulan masing-masing, ia menjatuhkan 2 orang dan mengirim mereka terbang ke dinding. Ia memberitahu lelaki tua itu mereka pasti mengira ia lemah jika mereka menyerang bahkan tanpa menggunakan keterampilan. Pria bermata sipit itu menjadi gugup. Seseorang tanpa energi internal yang terlihat baru saja melakukan itu. Sang protagonis menepis keduanya dan bertanya apakah lelaki tua itu berencana untuk lari berikutnya. Itu hanya membuat lelaki tua itu semakin marah. Mantan pahlawan kita yang gemuk tahu ia kalah jumlah, jadi ia berakting dan bertanya apakah mereka ingin bermain. Ia mencengkeram salah satu pria yang sudah ia jatuhkan dan kabur dari sana. Lelaki tua berambut panjang mengejarnya dan menyerang dari belakang. Tapi sang protagonis dengan mudah menghindarinya dan dengan cepat memindai area tersebut menemukan tempat yang sempurna untuk rencananya. Ia mengencangkan otot-ototnya dan melemparkan pria tawanan itu ke atap, membuatnya menabraknya dan membuat orang-orang di dalam panik dan berlari. Lalu ia melompat tinggi ke udara dan menyiapkan tendangan. Satu pukulan menghancurkan bangunan itu. Para petarung senior bergerak menuju reruntuhan dan ia berkata mereka telah tiba lebih cepat dari yang diharapkan. Menyentuh wajahnya, ia bertanya-tanya apakah lelaki tua itu sudah tahu. Lelaki tua itu kemudian membeku ketakutan. Pria di depannya adalah seseorang yang ia kenali. Sekarang menunjukkan penampilannya yang berubah, sang protagonis berkata si bodoh itu mengikutinya tepat ke pusat Hefei. Ia bahkan bertanya apakah mereka ingin terus bermain karena sekarang mereka harus berurusan dengannya dan 2 klan yang melindungi kota. Menyadari jebakan itu, pria itu mengutuknya karena lebih pintar dari yang ia duga. Ia tahu melawan 2 klan sekaligus akan mustahil, jadi mereka harus keluar dari Hefei dengan cepat. Tapi, sebelumnya, ia memerintahkan orang-orang senior untuk membunuh sang protagonis. Sang protagonis segera mengerti mereka ingin membungkamnya. Ia mengangkat kakinya, menghancurkan batu dan menendang bongkahan batu ke udara. Lalu ia bertanya apakah mereka benar-benar mengira ia tidak punya trik lagi. Ia menyambar batu-batu yang terbang dan berpikir mereka seharusnya lari saat punya kesempatan. Menggunakan teknik 12 potongan. Berturut-turut, ia menyerang mereka semua sekaligus. Tapi pada saat itu, satu orang menerjangnya dari belakang. Pahlawan kita memujinya karena membuntutinya sejauh ini, tetapi mengatakan seniman bela diri sejati tidak akan tertangkap oleh sesuatu yang sederhana itu. Saat ia dicekik, pria itu menelan pil, yang membuat sang protagonis menyadari ada sesuatu yang salah ketika pria itu tiba-tiba mati. Lalu ia memahami tujuan sebenarnya dari lelaki tua itu. Ia berbalik untuk menemukannya, tetapi sudah terlambat. Lelaki tua itu telah membunuh rekan yang tertangkap. Gangguan keras pecah dan ia melihat yang lain membunuh sekutu mereka sendiri juga. Mereka memusnahkan bawahan mereka sehingga tidak ada bukti yang tersisa. Lelaki tua itu memerintahkan mundur dan ketiga tetua itu segera melarikan diri. Pahlawan kita berkata jika itu cara mereka ingin bermain, ia tidak akan menahan diri juga dan mengejar mereka. Pengejaran itu merobek kota. Salah satu dari mereka menyadari ia tidak akan bisa meloloskan diri, jadi ia berhenti dan berbalik untuk menghadapinya. Sang protagonis menyelinap melewati serangan pedang dengan satu gerakan dan membunuh pria itu dalam satu pukulan, tidak peduli apakah orang-orang ini hidup atau mati. Lelaki tua itu dengan cepat memberitahu bahwa hanya sesuatu dan pria itu setuju. Pada belokan berikutnya, mereka berpisah. Itu membuat sang protagonis khawatir ia mungkin kehilangan salah satu dari mereka. Tapi kemudian lelaki tua itu mendongak kaget. Orang-orang di depan berteriak agar mereka berhenti. Mereka adalah anggota 2 klan yang menjaga kota. Sang protagonis berpikir mereka butuh waktu lama, tapi setidaknya mereka ada di sini. Sekarang ia bisa terus mengejar lelaki tua itu. Lelaki tua itu berlari lebih keras melalui jalanan dengan pahlawan kita tepat di belakangnya. Ia tahu, tertangkap sekarang akan merusak segalanya. Putus asa, ia mengeluarkan bola kecil yang aneh, berputar dan melemparkannya ke arah sang protagonis. Tapi ketika ia melihat lagi, targetnya hilang. Bola itu terbang ke ruang kosong dan meledak beberapa saat kemudian. Lalu sang protagonis tiba-tiba muncul, memanggilnya dan meninjunya tepat di wajah. Pukulan itu meluncurkannya melintasi jalan sampai ia menabrak dinding bata. Sambil meretakkan jari-jarinya, sang protagonis menyuruhnya untuk menyerah. Orang-orangnya sudah ditangkap. Terpukul, lelaki tua itu menuntut untuk tahu siapa dia dan mengapa ia menyembunyikan kekuatannya. Tapi pemenangnya yang berhak bertanya duluan. Ia bertanya dari mana lelaki tua bermata sipit itu berasal, lalu memperingatkan bahwa jika ia tidak mau bicara, mereka punya banyak waktu untuk saling mengenal satu sama lain. Berjuang kembali. Bangkit, lelaki tua itu memikirkan semua yang sudah ia korbankan untuk rencana ini, bahkan orang-orangnya sendiri dan dirinya
dirinya sendiri. Sebelum ia mati, ia akan membunuh keparat ini terlebih dahulu. Melihat tatapan itu, sang protagonis tahu itu adalah wajah seseorang yang membuat satu gerakan putus asa terakhir. Itu hanya membuat lelaki tua itu semakin marah. Ia membentak, bertanya apakah ini semua tampak seperti lelucon. Sang protagonis memeriksa sekeliling dan melihat tidak ada anggota sekte di dekatnya, jadi ia memutuskan untuk mengakhirinya dengan satu pukulan. Lelaki tua itu tidak mengerti apa maksudnya, tetapi bersiap. Ia memutuskan untuk membunuhnya dengan cepat dan membungkamnya. Ia berasumsi sang protagonis akan menerjang masuk untuk memperpendek jarak dan berencana memanfaatkan momen itu untuk memenggal kepalanya. Tapi sang protagonis mengingat seni bela diri yang sempurna untuk menunjukkan celah di antara mereka. Ia menetap ke dalam kuda-kuda yang tenang dan menekan ke tanah, menarik kekuatan melalui seluruh tubuhnya. Aura berat bangkit dari kakinya, bergerak ke atas tubuhnya dan berkumpul di tinjunya. Lalu sebuah serangan besar menghantam lelaki tua itu tanpa sang protagonis melangkah maju. Lelaki tua itu menerima pukulan berat dalam kebingungan yang tercengang, sementara sang protagonis menonton tanpa keraguan sedikit pun. Tetua itu diledakkan ke dalam dinding lagi dan dampaknya memicu ledakan besar. Sang protagonis bertanya apakah itu cukup, lalu mengatakan ini adalah seni tertinggi Shaolin, tangan mistik 30 meter. Ia diberitahu bahwa jika ia menguasainya, ia bisa melepaskan ribuan pukulan. Melihat lelaki tua itu terkapar di tanah, ia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan sekarang karena ia tidak bisa menanyainya di sini. Kemudian untungnya, seorang pria muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin sekte pengemis, meminta untuk membawa tahanan tersebut. Sang protagonis setuju dan berjalan bersama mereka ke arah pria yang tidak sadarkan diri itu. Kedua pengemis itu memeriksa tubuhnya dan memberitahu pemimpin mereka itu persis seperti yang dijelaskan Bion. Tetua sekte pengemis meminta untuk meninggalkan pria ini kepada mereka, membuat sang protagonis bingung dan bertanya-tanya apa yang dibicarakan pencuri licik itu. Seseorang tiba-tiba berlari menghampiri sambil berteriak memanggil pamannya. Itu adalah tuan muda dan hal pertama yang ia tanyakan adalah apa yang terjadi pada pakaian sang protagonis. Mereka basah dan tertutup tanah. Bocah yang telah menjadi setia hanya dalam 10 hari itu langsung marah dan menuntut untuk tahu siapa yang melakukannya. Pahlawan kita memukulnya dan menyuruhnya untuk diam. Tertegun, tuan muda itu bertanya mengapa ia dipukul. Dan sang protagonis mengangkat tangannya lagi, kesal karena ia mencoba menghindarinya. Tetua klan pengemis mempelajari pria di tanah dan menyadari ia bukan orang lemah. Sekutunya berada di tingkat energi termanifestasi, mungkin bahkan energi terproyeksi. Meski begitu, pemuda itu mengalahkan mereka semua sendirian. Lelaki tua itu meminta maaf karena bersikap kasar dan sang protagonis mencatat bahwa sekte pengemis sudah memburu pria ini. Tetua itu menjelaskan bahwa sekte gua yang terikat dengan sekte pengemis dimusnahkan oleh orang-orang seperti dia. Lalu ia bertanya bagaimana pahlawan kita terhubung dengan mereka dan pemuda itu menyadari ia sedang diuji untuk mendapatkan informasi. Jadi, ia mengatakan para pencuri itu mengejar orang lain dan hanya salah mengiranya sebagai orang itu. Mengingat semua latihan keras dan pemukulan yang ia lalui, sang protagonis tidak punya rencana untuk ditipu oleh lelaki tua ini. Meski begitu, tetua berjanggut itu masih curiga ia menyembunyikan sesuatu. Namun, ia berpikir penampilan mereka di sini mungkin membantu. Jika diperlukan, ia bahkan bisa melacak hal-hal kembali ke klan Namgung. Namun saat ini, pahlawan kita tidak bisa berbuat banyak karena ia kekurangan kekuatan. Musuh-musuh ini tetap tersembunyi dan bergerak secara rahasia. Jadi tidak ada yang tahu apa yang akan mereka lakukan setelah mereka mengetahui tim pengejaran mereka dimusnahkan. Jika itu terjadi, seluruh klan Yu bisa dihancurkan. Itu berarti ia harus mengalihkan perhatian mereka ke tempat lain, dan pengemis-pengemis ini sempurna untuk itu. Mereka suka menggali rahasia. Begitu mereka mulai bergerak, ia akan mendapatkan waktu. Yang harus ia lakukan hanyalah mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Jadi, sang protagonis berpura-pura mengingat nama kelompok itu dan pria berjanggut itu menjadi bersemangat, sudah memintanya untuk mengungkapkannya. Tapi, pahlawan kita menolak. Ia hampir mati dalam pertarungan itu, dan ia masih tidak yakin bisa mempercayai pemimpin pengemis itu. Kemudian, ia memberikan tatapan pada muridnya, meminta bantuan tanpa kata-kata. Dihadapkan dengan ekspresi menakutkan itu, pemuda itu hanya bisa bertanya-tanya apa yang salah. Lalu, ia mulai berpikir keras, mencoba menggunakan semua studi tentang kenegaraan dan matematika itu. Ia melangkah masuk, menyuruh pengemis itu berhenti, dan berkata ia menempatkan pamannya dalam posisi yang sulit. Itu hanya membuat sang protagonis kesal, karena bocah itu baru saja menghancurkan seluruh rencananya. Meski begitu, pengemis itu meminta maaf dan mengatakan ini tentang kehormatan sekte, jadi ia ingin hak asuh atas pria itu. Sebelum muridnya bisa mengatakan apapun lagi, sang protagonis setuju. Benar-benar tidak ada pilihan yang lebih baik, tetapi apapun yang terhubung dengannya harus ditinggalkan. Dan jika mereka mengetahui sesuatu, mereka harus membaginya. Pria berjanggut itu berjanji mereka akan melakukannya. Pahlawan kita mengucapkan selamat tinggal dengan senyum licik, sementara para pengemis melihatnya pergi. Pria berambut panjang itu merasa ia dikerjai, karena ia bahkan tidak mengumpulkan biaya informasi. Tapi, pemimpinnya memarahi dan memungkit. Frasa tentang kehancuran surga, yang berarti orang-orang ini mungkin ingin menghancurkan surga. Dengan kata lain, mereka bisa saja berencana untuk menggulingkan seluruh dunia murim. Jika mereka menanyai pria ini dan mengungkap rencana itu bisa cukup untuk menjadikannya tetua sekte utama. Jadi, ia memerintahkan mereka untuk membawa
membawa tahanan itu dan kembali ke sekte. Beberapa jam kemudian, malam tiba. Sang protagonis berpikir pelayan itu seharusnya menemukan petunjuk tentang makhluk mistis kedua, tetapi ceritanya telah berubah. Apa yang penting sekarang adalah jauh lebih berhati-hati, karena mereka gagal mendapatkan ginseng perawan. Ia yakin mereka akan bergerak lebih cepat menuju makhluk mistis kedua. Jadi, ia perlu bertindak hati-hati dan cepat untuk menghentikan segalanya agar tidak jatuh ke dalam kekacauan. Kembali ke sekte, sebuah teriakan keras bergema. Itu lelaki tua itu bertanya apakah sang protagonis benar-benar berencana untuk pergi ke aliansi Murim Ortodoks. Ia bertanya lagi apakah ia serius. Jawabannya adalah ya. Pahlawan kita ingin lebih banyak pengalaman. Lelaki tua itu dengan cepat setuju dan menyuruhnya untuk berteman dengan Rie. Selain itu, ia ingin Sung untuk pergi juga. Itu membuat tuan muda benar-benar terkejut, tapi lelaki tua itu mengatakan itu akan sulit karena Sung adalah patriark muda. Sang protagonis langsung mengerti. Sebagai patriark muda, ia memiliki tugas dan tidak bisa begitu saja pergi. Jadi, pahlawan kita mengatakan ia akan bersiap dan berkemas. Saat Hyo menuju pintu, ia ingat mendengar bahwa selain Rie, ada 5 burung phoenix lainnya, dan semuanya seharusnya sangat cantik. Jadi, sekarang ia bersemangat untuk bertemu mereka. Lelaki tua itu tertegun saat ia menyadari kemana arahnya. Hyun terus pergi, mengatakan ia mungkin bertemu satu dan bahkan menikah. Musim semi akan tiba, bagaimanapun juga. Lelaki tua itu langsung berteriak bahwa mereka perlu rapat klan segera. Sementara Hyun pergi dengan langkah yang ringan, senang bahwa rencananya berhasil. Kemudian, adegan beralih ke sungai Yangtze, di mana sebuah kapal besar sedang menunggu. Seorang pria memberitahu bawahannya untuk memeriksa kapal itu dengan cermat. Lalu, seorang pria botak berjalan mendekat dan mengeluarkan amplop dari pakaiannya. Ia menyerahkannya, menyebutnya sebagai tanda ketulusannya. Itu cukup bagi pria itu untuk menyuruh bawahannya melakukannya dengan cepat, lalu pergi sarapan. Ketiga pria itu pergi, dan pria botak itu tinggal di belakang, dengan sopan melepas mereka. Namun, di kepalanya, ia mengejek para pejabat ini karena mudah dibeli. Setelah itu, ia menuju ke bawah ke dalam kapal dan memanggil, mengatakan ia menyuruh kru untuk menjauh dari kabin penyimpanan, agar tamu tersembunyi bisa beristirahat. Pria yang bersembunyi mengatakan ia akan membayar sisanya ketika mereka tiba dan berterima kasih padanya. Pria botak itu kembali ke atas, lega, mengatakan mereka hanya perlu melewati benteng paus hitam dan semuanya akan baik-baik saja selama mereka membayar biaya tol. Lalu, ia melihat protagonis dan patriark muda naik ke kapal. Beberapa jam kemudian, layar terangkat dan kapal akhirnya berangkat. Seseorang memperingatkan sang protagonis untuk tidak menantang para bajak laut karena itu bisa menyebabkan kerugian besar. Bahkan ketika pahlawan kita masih ingin bertarung, pemuda itu menjelaskan bahwa masalahnya akan jauh lebih besar dari yang ia pikirkan. Jika pertempuran pecah, setiap bajak laut di benteng mungkin akan datang mengerumuni. Lebih buruk lagi, mereka memiliki petarung tingkat monster, seseorang yang dikatakan menyaingi kakeknya. Namanya adalah Raja Naga Laut Dusagen, yang disebut monster laut. Ia membanting meja dan memperingatkan bahwa jika sang protagonis kehilangan kendali dan memulai perang, kerusakannya akan sangat besar, jadi ia harus tetap tenang. Pahlawan kita mendengarkan tanpa sepatah kata pun dan hanya menatap muridnya, lalu meninjunya di kepala. Pemuda itu mengeluh bahwa menyelesaikan segalanya dengan tinju itu mengerikan, sementara sang protagonis terus berpikir tentang Kaisar Naga Laut ini. Untuk saat ini, tampaknya ia benar-benar tidak punya pilihan selain tetap tenang. Berjam-jam kemudian, kapal berada di laut lepas. Seorang pria di depan melihat kejauhan sampai ia melihat sesuatu yang aneh dan berseru, "Itu kapal." Benteng paus hitam. Sebuah kapal dengan bendera hitam bergerak ke arah mereka. Seluruh kru menjadi pucat. Tak lama kemudian, kapal-kapal itu bertemu dan seorang bajak laut besar naik ke kapal protagonis. Kapten botak itu menyambutnya, mengatakan sudah lama tidak bertemu. Wakil pemimpin Goljak, dan langsung menyuruh bawahannya untuk membawa uang tol. Bajak laut itu memujinya karena menangani hal-hal tanpa perlu setiap detail dijelaskan. Menyaksikan ini, seseorang berpikir pertukaran itu tampak cukup lancar, tetapi terasa aneh bahwa para bajak laut itu masih belum pergi. Pria gemuk itu mengatakan uang itu menyelesaikan satu masalah, tetapi ada yang lain. Ia diperintahkan untuk mencari seseorang di kapal ini. Lalu, ia menoleh ke kapten botak itu dan bertanya apakah ada orang lain yang disembunyikan di atas kapal. Ia jelas tahu pria ini terkadang menyelundupkan penjahat ke kapalnya. Jika ia hanya menyerahkan orang itu, penumpang lain tidak perlu diganggu. Kapten itu mungkin mencintai uang, tetapi ia ingin tetap hidup lebih dari itu, jadi ia mengakui seseorang disembunyikan di kabin penyimpanan. Bajak laut gemuk itu berteriak bahwa mereka sedang mencari buronan dan memerintahkan semua orang untuk berbaris dan bekerja sama. Para penumpang begitu ketakutan, mereka hanya bisa berdiri di sana gemetar. Salah satu bajak laut memperhatikan. Sang protagonis dengan tenang menatap ke laut. Sikap keren itu membuatnya kesal, jadi ia memukul kepala pemuda itu dan menuntut untuk tahu apakah ia mendengar perintah untuk berbaris. Sung menatap protagonis dengan tatapan putus asa, memohon padanya untuk tidak melakukan hal yang gegabah. Tapi, pahlawan kita sudah menatap bajak laut itu dengan kemarahan yang membara. Kemudian, jeritan tiba-tiba meletus dari ruang kargo dan semua orang menoleh ke arah itu. Bahkan bajak laut itu terlihat bingung ketika ia mendengar langkah kaki, dan pria yang bersembunyi itu keluar sendiri dengan jubah hitam yang elegan. Bajak laut gemuk itu menuntut untuk tahu bagaimana ia berani menyentuh orang-orangnya, sementara pria berambut panjang itu mengatakan bersembunyi dari sekte pengemis sudah cukup sulit. Ia tidak menyangka mereka mempercayai bajak laut biasa
untuk menangkapnya. Itu membuat pria gemuk itu marah yang menarik pedangnya dan mengatakan ia akan mengambil kepala pria itu. Ia meluncurkan serangan secepat kilat, tetapi itu hanya menghantam pilar. Sang protagonis menonton dan mengakui bajak laut itu tidak lemah, meskipun ia tidak bisa mencari tahu mengapa pria ini terus melompat-lompat. Kemudian, orang-orang di bawah memperhatikan pilar yang rusak mulai runtuh dan panik memikirkan akan hancur. Sebelum bisa menimpa mereka, seseorang mengirisnya menjadi dua. Itu sang protagonis, kesal sekarang karena orang-orang ini telah menunjukkan wajah asli mereka. Setelah menyelamatkan semua orang, ia mendarat secara dramatis di geladak. Kemudian, ia menyaksikan pertarungan kacau antara bajak laut gemuk dan pria berpakaian rapi itu, dengan kedua belah pihak tidak mendaratkan pukulan bersih. Kemudian, ia menyadari sesuatu yang aneh melalui sobekan di lengan baju pria berpakaian rapi itu, tato ular merah tua. Itu langsung mengingatkannya pada peringatan gurunya tentang seorang pria di penjara aliansi ortodoks Murim dengan tanda yang sama. Nama pria itu adalah Huang Dokyusan, dan ia tahu di mana makhluk mistis kedua yang sangat ia butuhkan bisa ditemukan. Melihat semua ini sejajar, ia berpikir takdir akhirnya berada di pihaknya. Sebelum ia bisa ikut campur, sang patriar muda berteriak padanya untuk tidak ikut campur. Mereka telah sepakat ia tidak akan ikut campur, tetapi pahlawan kita memotongnya dan memerintahkan muridnya untuk melindungi semua orang. Jika ada yang terluka, itu berarti 2 hari pelatihan kemarahan. Saat ia mendengar itu, patriark muda menarik pedangnya. Ia tidak punya niat untuk menderita melalui itu. Ia memperhatikan bajak laut dan pria berpakaian rapi itu berbenturan. Pukulan mereka mengirimkan gelombang kejut yang cukup kuat untuk melukai penumpang. Gelombang serangan itu terus datang, dan ia tahu ia tidak bisa menangkis setiap serangan. Meski begitu, ia menemukan jawaban dan fokus untuk membuat pedangnya lebih cepat. Saat pikirannya jernih, ia melawan air mata, berpikir kesedihan membuat pedang lebih tajam. Dengan badai kekuatan yang menerjannya, ia perlahan mengayunkan pedangnya. Aura emas dari pedangnya menghantam gelombang kejut yang tersisa dan membelokkannya. Dengan gerakan kecil dan tepat, ia melindungi seluruh kru dari rentetan serangan itu. Seorang lelaki tua berterima kasih kepada penyelamatnya, lalu bertanya-tanya apa yang akan dilakukan paman selanjutnya. Saat itulah ia menyadari sang protagonis sudah pergi. Saat pertarungan terus berkecamuk, Kapten Fajak mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam serangan besar yang menyapu. Pria berkumis itu menghindarinya dengan mudah. Ia melihat celah yang ditinggalkan serangan itu dan bergerak masuk dengan serangan balasan yang dimaksudkan untuk menyelesaikan pertarungan. Tapi, sebelum mendarat, sesuatu jatuh di antara mereka dengan kecepatan yang luar biasa. Sang protagonis menepis tangan bajak laut itu dan mengirim pedangnya terbang. Kemunculan yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Kemudian, ia mengumpulkan aura ke dalam tinjunya dan mendaratkan pukulan brutal yang benar-benar melipat bajak laut sebesar paus itu. Fajak menabrak geladak, kemungkinan sudah habis, sementara pria berpakaian rapi itu menuntut untuk tahu siapa orang ini. Mengabaikan itu, mantan pecundang kita bertanya apakah dia Kwang Deoksam, membuatnya lengah. Reaksinya memberitahunya bahwa ia menebak dengan benar. Jadi, ia mengatakan ia datang untuk menyelamatkannya karena ia punya pertanyaan untuk diajukan. Kemudian, ia beralih ke bajak laut yang tersisa. Ia memberitahu mereka bahwa ia sibuk dengan pria ini, jadi mereka bisa pergi atau mati di sini. Dua bajak laut yang masih berdiri hanya menatapnya, bingung. MC mengerutkan kening dan bertanya apakah mereka tidak memahaminya. Tapi, ketika ia melihat ke belakang, pria yang ia datang untuk diselamatkan sudah pergi. Ia bergegas ke sisi kapal untuk menemukannya. Di sana, ia melihat pria itu sudah berada di laut, berenang seperti lumba-lumba. Menyaksikan ia melarikan diri. Pahlawan kita tidak percaya pria itu membuat ini begitu sulit ketika ia mencoba membantu. Sebelum ia bisa bergerak, Fajak memerintahkan anak buahnya untuk mengejarnya. Satu demi satu, para bajak laut terjun ke air seperti melompat ke kolam. Melihat si bodoh gemuk itu masih berusaha menangkap pria itu setelah disuruh tidak melakukannya, sang protagonis memanggil bawahannya dan memerintahkannya untuk berurusan dengan Fajak. Bajak laut di tanah itu panik, bahkan tidak yakin dengan siapa ia berbicara. Lalu, ancamannya datang, kacaukan ini, dan itu seminggu penuh pelatihan kemarahan. Itu membuat patriar muda berteriak bahwa ia lebih baik mati daripada membiarkan si gendut itu lolos, yang membuat gurunya sangat senang. Kemudian, sang protagonis melompat ke laut seperti yang lainnya. Detik ia menghantam air, ia berubah menjadi anak hiu dan merobek ombak setelah pria berpakaian rapi itu. Fajak bertanya-tanya mengapa ia pergi sejauh ini untuk orang itu, tetapi sebelum ia bisa berpikir lebih lanjut, patriark muda mendekat. Ia dengan santai mengatakan pamannya pasti luar biasa. Mungkin ia belajar seni air saat mencoba menurunkan berat badan. Bajak laut itu bertanya siapa dia, membuat patriark keluar dari pikirannya dan mengingatkannya bahwa ia punya pekerjaan yang harus dilakukan. Ia bergerak lebih dekat, membuat bajak laut itu bertanya apakah mereka saling kenal. Sambil meretakkan tinjunya, patriark menjawab bahwa satu-satunya hal yang penting adalah bajak laut ini layak untuk dijatuhkan. Cukup bicara. Ia hanya mengikuti perintah dan meletakkan tangan di kepala pria gemuk itu, sementara bajak laut itu gemetar. Jeritan putus asa mengikuti saat serangan mendarat. Kembali di air, kita kembali ke bajak laut yang mengejar pria berpakaian rapi itu. Sang protagonis sudah menyusul, tetapi satu bajak laut mencoba menghentikannya agar tidak mendekat. Ia menyerang dan sang protagonis menghindar dengan mudah. Bajak laut berikat kepala itu tiba-tiba kehilangan jejaknya dan bertanya-tanya kemana ia pergi. Pada saat ia mendongak, sudah terlambat. Hal terakhir yang ia lihat adalah bagian bawah sepatu sang protagonis menghantam wajahnya. Menggunakan bajak laut itu sebagai batu loncatan, pahlawan kita berkata, ini sebenarnya cukup menyenangkan. Saat pria itu tenggelam, lalu ia melihat ke depan dan melihat sesuatu yang berguna. Para bajak laut berbaris hampir sempurna untuknya. Jadi, ia mulai melangkah dari mereka seperti jembatan melintasi air. Berpikir bahwa jika Dharma menyeberangi
menyeberangi Sungai Kuning di atas sehelai daun, maka ia bisa menyeberangi Yangtze di atas kepala bajak laut. Beberapa waktu kemudian, Kapten Fajak mengatakan mereka akhirnya mengerti. Ini adalah kapal utama benteng Paus Hitam, dan itu berarti mereka mungkin sudah mati. Ia tidak sempat menyelesaikannya karena sang protagonis menghantamkan pukulan ke wajahnya. Bajak laut itu jatuh keras ke geladak. Pahlawan kita memberitahu anaknya bahwa mereka mengalami masalah. Patriar mengatakan ia sudah memperingatkannya, tetapi sang protagonis hanya menyuruhnya untuk menikmatinya. Kemudian keduanya menuju ke kapal yang mendekat. Beberapa jam kemudian, matahari terbenam, kapal itu hancur, dan para bajak laut mengapung di seluruh laut. Seorang pria berwajah bekas luka mengawasi air dari jauh dan melihat perahu tempat sang protagonis berada. Di sisi itu, bajak laut gemuk bergerak maju membuat pria berwajah bekas luka itu bertanya-tanya apa yang dilakukan idiot itu dan mengapa ia datang ke arah sini. Kemudian bajak laut lain berenang mendekat berteriak memanggil kepala. Pria berwajah bekas luka itu bertanya apakah ia punya suar. Bajak laut lain itu ragu-ragu berkata, bisa berbahaya jika kepala benteng Paus Hitam tahu mereka mengambil permintaan ini sendiri. Pemimpin mereka menyuruhnya untuk berhenti mengeluh dan menembakkannya. Kebanggaan benteng Paus Hitam telah diinjak-injak. Sedikit omelan dari kepala tidak masalah sekarang. Saat suar diangkat, bajak laut itu berpikir bahwa begitu suar itu meluncurkan kasa, sosok itu pasti akan datang. Dia adalah sosok yang ditakuti semua orang, sang raja naga air, monster yang dihindari oleh para petarung aliran ortodoks maupun sesat. Di tempat lain, seorang lelaki tua duduk di meja kerjanya tengah menulis. Tiba-tiba, seseorang menerobos masuk sambil berteriak bahwa suar merah telah dinyalakan di dekat sungai Yangtze. Lelaki tua itu tersentak berdiri. Kini kita tahu bahwa dia adalah Jagal Syambam, ahli strategi agung dari aliansi ortodoks Murim. Laporan menyebutkan suar itu terlihat sekitar 2 jam yang lalu, dan kini banyak bajak laut menuntut agar gerbang sungai dibuka. Ia tahu hanya bajak laut yang menggunakan suar merah, jadi ia bertanya-tanya siapa yang memaksa mereka melakukan itu. Ia menanyai bawahannya mengapa suar itu dinyalakan, namun si pembawa pesan tak punya jawaban. Hal itu membuat sang komandan murka. 2 jam telah berlalu dan mereka masih belum tahu siapa dalangnya. Jika seseorang cukup kuat untuk membuat para bajak laut menjadi musuh, orang itu harus direkrut. Ia memerintahkan skuadron aliansi surgawi untuk segera bergerak menuju pintu masuk kanal barat guna menangani protes tersebut. Mereka tidak boleh membiarkan para bajak laut menguasai kanal Aun, rute utama menuju aliansi ortodoks Murim. Saat ia bertanya di mana suar itu dinyalakan, ia terkejut mendengar lokasinya berada di dekat provinsi Anhui. Itu membuatnya terperanjat karena disitulah letak benteng Paus Hitam. Ia segera menuntut untuk mengetahui keberadaan Raja Naga Air. Laporan terbaru menempatkan sang Raja Naga Air di sekitar prefektur Jagal. Karena area itu dekat dengan lokasi suar, kemungkinan besar dia sudah menyadarinya. Mendengar itu, sang tetua dengan cepat menanyakan di mana anggota peringkat tertinggi dari naga pengemis kecil yang datang untuk tes masuk berada. Di tempat lain, jauh di tengah malam, seseorang menggerutu karena diganggu pada jam seperti ini. Ia sudah diberitahu tentang suar merah tersebut, namun tetap bertanya mengapa ada orang yang membangunkannya hanya karena itu. Pria ini adalah naga pengemis kecil dari sekte pengemis. Ia segera mencoba membangunkan temannya yang sedang tidur. Pria itu hanya mendengus dan menepis tangannya, membuatnya mengeluh bahwa pria berambut acak-acakan itu berbau alkohol dan harus berhenti minum. Karena kesal temannya tak kunjung bangun, ia meneriakinya. Si pria tampan itu akhirnya membuka mata, menyumpah serapah, dan bertanya mengapa ia diseret dari tidurnya di tengah malam. Naga pengemis menjelaskan bahwa paman gurunya telah memanggilnya ke suatu tempat dan pria berambut itu harus pergi ke tempat lain besok. Meski begitu, si pemabuk bertanya apa urusannya dengan hal itu, yang membuat naga pengemis kesal karena mereka akan berpisah untuk sementara. Namun si pria lain hanya menyuruhnya pergi. Masih pening akibat alkohol, ia menjatuhkan kepalanya dan kembali mendengkur, membuat naga pengemis berpikir bahwa ia benar-benar salah memilih teman. Namun, tak ada waktu untuk itu, jadi ia melepaskan ikatan tali di pinggannya. Ia memberikan tali itu kepada kurir tersebut dan menyuruhnya mencari para pengemis di dekat sumur untuk menyisir perairan utara. Setelah kurir itu pergi, pria berambut acak-acakan itu terdiam sejenak, lalu bergumam bahwa ia merasa cukup sehat untuk bangun sekarang dan Raja Naga Air mungkin terlibat dalam masalah ini. Jadi, ia sebenarnya peduli karena ia tidak ingin ksatria pengemis itu terluka. Di sisi lain sungai, seorang pria berpakaian putih sedang dibawa dengan perahu kecil. Kemudian kita kembali ke pertempuran yang ditinggalkan sang protagonis. Para kru kapal kargo berkerumun dengan perasaan cemas. Sementara itu, sang patriar muda menghabisi bajak laut terakhir yang masih menyerang. Setelah menjatuhkan satu bajak laut lagi, ia menatap ke depan dan bertanya-tanya apa yang dilakukan pamannya. Sang paman masih menghujani wajah bajak laut dengan pukulan berat, lalu menjatuhkannya tanpa bergeming. Tepat saat itu, sebuah suara membuatnya sadar situasi telah lepas kendali. Tidak peduli berapa banyak yang ia kalahkan, bajak laut lainnya terus berdatangan. Ia berteriak pada Fajak untuk terus maju. Mereka tidak punya waktu untuk menetap di sini. Bajak laut yang di bawahnya langsung setuju. Ia bertanya pada sang paus apakah ada tempat terdekat untuk berlabuh dan mendapat jawaban ragu-ragu. Namun kemudian seseorang terbang melintasi perahu sang protagonis. Ia merasakannya dan mendongak hanya untuk melihat seorang pria jatuh dari langit yang membuatnya berpikir, apa-apaan itu? Pria itu menghantam perahu bagaikan
meteor dan berteriak agar semua orang mendengar tentang rute Sungai Yangtze. Ia memperkenalkan dirinya sebagai naga pengemis kecil dari sekte pengemis dan memperingatkan bahwa aliansi Rim baru akan melindungi semua orang di sini. Jadi, mereka harus mundur. Menyaksikannya menceramahi semua orang, sang protagonis bertanya-tanya siapa pria ini. Kemudian ingatan masa lalu tentang gurunya melintas dan ia menyadari pria di depannya adalah orang yang sama, hanya saja lebih muda. Tiba-tiba, sebuah perintah keras bergema agar semua kapal berhenti. Sang protagonis bertanya-tanya apakah si pemabuk itu benar-benar berhasil. Seorang pria memerintahkan semua murid Yangtze untuk memberi hormat kepada komandan utama dan sorakan penghormatan yang masif membahana dari setiap kapal. Kini sang protagonis mengerti siapa yang mereka bicarakan dan segera menoleh. Seorang pria berambut putih mendekat perlahan di atas perahu kecil yang bidayung oleh pelayan berbadan kekar, membuat sang protagonis dan naga pengemis kecil terpaku. Pria itu adalah Raja Naga Air. Sang protagonis segera menyadari betapa dekat jarak mereka. Ia menyuruh Fajak untuk segera berbelok karena ini adalah salah satu tokoh terbesar dari sekte sesat dan mereka bisa saja menabraknya. Seluruh kru berusaha sekuat tenaga memutar kapal. Meski begitu, jaraknya sangat sempit hingga terlihat seperti akan terjadi tabrakan. Sang protagonis melihat mereka akan saling menghantam, namun pria itu tetap tenang dan hanya mengulurkan tangan. Dengan satu sentuhan, ia melepaskan ledakan yang mendorong perahu itu menjauh dan mengubah jalurnya. Saat keduanya mendarat di kapal sang protagonis, ia sadar kapal itu dihentikan oleh kekuatan murni semata dan bertanya-tanya seberapa kuat pria ini sebenarnya. Raja Naga Air memperkenalkan diri beserta pelayannya sambil menyapu kelompok itu dengan tatapan dingin. Naga pengemis kecil dengan cepat membungkuk pada penguasa sungai itu, dan sang patriark muda mengikuti. Ia pun memberikan penghormatan. Kemudian pria di samping Raja Naga Air tiba-tiba bergerak dan sang protagonis langsung merasakan bahaya. Dalam sekejap, pria besar itu sudah mencengkeram keras seseorang dan mengangkatnya ke udara. Namun bukan itu yang menarik perhatian Raja Naga Air. Yang terpenting adalah seorang anak yang bahkan belum berusia 20 tahun menyadari gerakan bawahannya yang berada pada kekuatan penuh. Hanya saat itulah kita melihat sosok yang sedang dicekik dan terengah-engah mencari udara. Untuk mencegah keadaan memburuk, sang protagonis angkat bicara. Ia bertanya mengapa orang sepenting itu mengancam anak-anak dan memperingatkan bahwa itu bisa menodai namanya. Sang tetua mengerti maksudnya dan berkata ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Ia memanggil anak buahnya kembali dan bawahan itu menjatuhkan si pengemis ke gelada bagaikan boneka kain. Kemudian, sang tetua melepaskan auranya dan bertanya apakah sekarang adalah saat yang tepat untuk mendengar penjelasan sang protagonis. Hal itu membuatnya khawatir dan frustrasi. Jika saja mereka punya sedikit lebih banyak waktu, mereka bisa mencapai aliansi ortodoks. Ia tidak percaya monster seperti ini muncul sekarang. Jika ia membuatnya marah, ia mungkin bertemu Hades jauh lebih cepat dari rencana. Jadi, ia menjelaskan bahwa ia hanya sedang bepergian dengan kapal ketika bajak laut menyerang dan mengancam warga biasa. Sang tetua bertanya apakah ia bertindak seperti ksatria untuk melindungi mereka. Namun aura sang tetua terus meningkat dan sang protagonis tahu dia tidak sepenuhnya percaya pada ceritanya. Jadi, ia berpikir cepat. Lalu sebuah ide muncul. Ia menyebutkan nama klannya dan mengatakan sang tetua mungkin tidak akan mengenalnya karena mereka tidak terikat dengan Murim. Sebaliknya, mereka adalah keluarga dengan pengaruh besar di pemerintahan. Ayahnya dulu adalah penasihat kekaisaran dan masih bertugas di Nanjing mengawasi cucu-cucu kaisar. Ia mengatakan semua ini karena gurunya mengajarinya bahwa jika ingin unggul dalam perang kata-kata, pamerkan hubungan yang kuat dan jika tidak punya, berbohonglah tanpa ragu. Namun sang tetua tidak peduli dari mana ia berasal atau siapa ayahnya. Itu membuat sang protagonis menyadari trik gurunya tidak selalu berhasil. Raja Naga Air mengatakan ia lahir sebagai bajak laut dan akan mati sebagai bajak laut dan ia tidak peduli apakah Murim atau pemerintah yang membunuhnya. Jawaban itu membuat sang protagonis waspada karena ia harus melindungi Menggong Song dan gurunya, juga si Dandi yang ia pukul dan ikat. Tapi apa yang bisa ia lakukan terhadap dua monster yang bahkan tidak bisa ia gores, belum termasuk pengawalnya. Kemudian ia teringat pelajaran lain dari penasihat surgawi. Negosiasi memiliki dua aturan utama. Gunakan apa yang ditakuti musuh untuk mengguncang mereka, atau gunakan apa yang mereka sukai untuk memenangkan hati mereka. Jadi, ia meminta pria itu mendengarkan dengan saksama dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Berusaha keluar dari situasi hidup-hidup, ia mengatakan identitasnya tidak pernah dimaksudkan sebagai ancaman. Yang ia inginkan hanyalah belas kasihan dan agar sang tetua mengabaikan lusinan kapal yang ia tenggelamkan. Untuk mewujudkannya, ia menawarkan kompensasi, berpikir bajak laut tidak akan membenci ide itu. Sang tetua mulai tertarik dan bertanya apakah ia menawarkan uang. Sang protagonis mendesak dan bertanya berapa banyak yang ia inginkan. Namun itu hanya membuat pria itu menyeringai lalu tertawa terbahak-bahak. Sang protagonis hanya bisa berpikir lelaki tua itu sudah gila seolah baru saja memenangkan lotre. Tak lama, sang tetua melangkah mendekat dan mengatakan ia menyukainya. Itu membuat sang pahlawan terlonjak kaget. Lelaki tua itu menyuruhnya menatap bulan dan orang-orang yang memperhatikan dari atas. Semua pria pembawa pedang itu milik aliansi Murim ortodoks. Lalu ia bertanya apakah sang protagonis tahu mengapa tak satu pun dari mereka bergerak meninggalkan sang protagonis. Bingung karena jawabannya tampak jelas. Lelaki tua itu mengatakan entah mereka bicara tentang keadilan atau ksatria, pada akhirnya mereka hanya menimbang apa yang menguntungkan mereka. Jadi, jika sektor ortodoks pun bertindak seperti itu, mengapa sang protagonis rela mengeluarkan uang untuk menyelamatkan semua orang? Ia ragu karena tidak mungkin pria ini percaya alasan sebenarnya adalah menghentikan antek, kekacauan dan menyelamatkan dunia. Saat lelaki tua itu mengamatinya, ia mulai membaca kepribadiannya meskipun ia tetap tidak bisa menebak seberapa kuat ia akan menjadi. Namun, ia tidak bisa melakukan tindakan gegabah terhadap seseorang yang tidak akan rugi apapun, jadi hanya
hanya ada satu pilihan, mengujinya sendiri. Ia memanggil anak itu dan mengatakan beberapa hal di dunia ini tidak bisa diselesaikan dengan uang. Seketika, sang pengawal mencabut senjatanya yang mengejutkan naga pengemis kecil. Sang protagonis menerjang maju sambil berteriak bahwa lelaki tua itu gila. Namun sebelum ia bisa menghentikannya, serangan itu sudah datang. Kemudian ia sadar serangan itu ditujukan pada naga pengemis kecil. Jadi, ia menahannya sendiri. Sang pengemis membeku kaget saat sang protagonis berteriak menyuruhnya lari. Naga pengemis kecil mengambil kesempatan dan melompat dari kapal, meninggalkan sang protagonis sendirian. Namun kekuatannya masih belum cukup dan pukulan berat menghantam dadanya. Ia tetap berdiri karena tekad belaka, berpikir ini harus berakhir dalam satu pukulan. Musuhnya adalah master bela diri yang menggunakan energi yang ditingkatkan, dan jika pertempuran berlarut-larut, ia pasti kalah. Jadi, ia mengumpulkan semuanya ke dalam satu serangan menggunakan energi paling murni yang ia miliki. Energi spiritual jauh lebih kuat daripada energi internal yang tersimpan di inti. Tapi, saat pria itu melihatnya, ia hanya tersenyum. Sang protagonis tidak mengerti mengapa sampai lelaki tua itu menyerangnya dari belakang. Ia jatuh ke tanah berjuang untuk tetap sadar, namun pada akhirnya ia pingsan, terjebak di antara kedua monster itu. Sebelum kehilangan kesadaran, ia berpikir tentang bagaimana salah satu nama besar dunia sesat bisa bertarung begitu pengecut, menyebut lelaki tua itu bajingan sementara sang tetua hanya tersenyum. Kemudian, pandangan sang protagonis memudar. Sang patriar muda meneriaki pamannya, namun Raja Naga Air memperingatkannya untuk tidak melakukan tindakan bodoh. Sung merasakan tekanan hebat hanya dengan menatap matanya. Namun, pamannya mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan semua orang. Ia tidak bisa membiarkan dirinya membeku dalam ketakutan yang menyedihkan. Jadi, ia mengangkat pedangnya, sadar ia harus menyelamatkannya. Lelaki tua itu terkesan melihat anak itu tetap maju dengan seluruh keberaniannya dan menyadari energi pedang yang ditingkatkan di sekitar bilahnya. Itu lemah dan tidak sempurna, tapi jelas merupakan energi pedang yang ditingkatkan. Kini, lelaki tua itu bertanya-tanya dari mana orang-orang ini berasal. Satu orang melawan balik dan yang lain melepaskan diri dari kungkungan energinya. Meski begitu, ia bisa melihat anak itu dalam kondisi yang tidak baik. Sifat iblisnya tampaknya telah mengaburkan pikirannya. Lelaki tua itu tertawa kecil dan bertanya apakah ia keturunan Changsan. Namun, sang patriar muda mengabaikan pertanyaan itu sepenuhnya dan menyerang dengan keras. Saat ia bersiap menendang, lelaki tua itu berkata ia tidak bisa membunuhnya sebelum melihatnya tumbuh dewasa. Tendangan itu sama sekali tidak ditujukan pada sang patriar muda. Tendangan itu menghantam geladak. Kekuatannya sangat besar hingga menimbulkan gelombang di sekitar kapal. Beberapa waktu kemudian di sebuah hutan, pahlawan kita mencium aroma makanan enak dan terbangun dari tidur lelapnya. Ia melihat semangkuk daging sementara pengawal naga laut memperhatikannya makan. Bingung, ia ragu, sampai seseorang menyuruhnya makan. Changsan yang memburu dan memasaknya sendiri. Ia kemudian menyadari ia berada di hutan bersama Raja Naga Air, pengawalnya, dan sang bajat laut. Lelaki tua itu berkata anak yang sedang tumbuh harus makan daging dan minum anggur. Namun pahlawan kita hanya peduli pada Sung dan gurunya. Amarah muncul saat ia menuntut untuk mengetahui apa yang terjadi pada yang lain. Sebelum ia bisa bertindak, lelaki tua itu berkata ia mengampuni mereka dan mengirim mereka ke aliansi Murim Ortodoks. Ia menambahkan bahwa anak Lanamgung hanya terluka ringan dan akan baik-baik saja saat sadar. Meskipun ia tidak dekat dengan Changsan, ia tidak akan menghancurkan tunas muda. Mendengar itu, pahlawan kita lega muridnya selamat. Namun, tepat setelah itu, lelaki tua itu mengingatkannya bahwa ia sudah memperingatkannya. Ia mengambil sepotong daging, bertanya-tanya apakah itu beracun, lalu berhenti peduli dan mengakui rasanya lezat. Saat itulah ia memperhatikan lelaki tua itu menatapnya saat ia makan, menyuruhnya untuk terus makan dengan seringnya licik seolah sedang merencanakan sesuatu. Adegan kemudian beralih ke ruang medis di mana seseorang mengatakan ini yang terakhir. Jarum akupunktur kecil ditanamkan ke dalam tubuh seorang pria. Setelah selesai, lelaki tua itu bersantai sementara pemuda itu berbaring, tertutup jarum. Sang tetua mengatakan Raja Naga Air itu ternyata baik hati, yang membingungkan pengemis naga kecil. Lelaki tua itu berkata bahwa sebagai perwakilan pengemis, ia masih bodoh. Tanpa bantuan naga air, ia akan mengalami penyimpangan energi dan menjadi cacat. Dokter mengatakan dia tidak hanya menekan energi iblis, tetapi juga membuka meridian anak itu. Itu membuat si pengemis bertanya-tanya mengapa ia melakukan itu. Namun, lelaki tua itu pergi untuk mengirim surat, mengatakan ia harus menenangkan kemarahan Raja Pedang setelah berita itu tersebar. Ditinggal sendirian, pengemis naga itu teringat momen saat sang patriar muda menerjang Raja Naga Air tanpa rasa takut. Tepat saat ia mengangkat kaki dan mengalirkan energi ke dalamnya, ia menghancurkan geladak sebelum sang patriar muda bisa menjangkaunya. Untuk sesaat, tampak matanya kembali normal. Dan kemudian, dengan suara dingin, lelaki tua itu memerintahkan semua orang untuk pergi. Yang ia maksud adalah anggota aliansi Murim, yang hanya bisa menonton saat ia dan bawahannya membawa sang protagonis kembali ke kapal. Satu-satunya yang tertinggal adalah si pengemis yang mencoba membantu sang patriark muda. Kembali ke masa kini, ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di sana dan mengapa Tuan Yu dibawa pergi. Kembali ke hutan, 3 bajak laut duduk di dekat api unggun bersama pahlawan kita, dan si pengawal menawarinya potongan daging lagi. Menatap wajah lembut itu, pahlawan kita tidak percaya ini adalah pria yang sama yang bertarung seperti harimau dalam pertempuran. Dan bukan hanya dia. Yang lain tampak seperti monster sebelumnya, tapi sekarang ia hanya tampak seperti
seperti orang tua pemabuk. Di dekatnya, ia membuat pahlawan kita bertanya-tanya bagaimana satu orang bisa terasa begitu berbeda. Lelaki tua itu kemudian menawari anak itu anggur dan bertanya berapa usianya. Yu menyesapnya terlebih dahulu, lalu menjawab bahwa ia 17 tahun. Itu mengejutkan lelaki tua itu. Ia sudah terampil ini sebelum menginjak usia 20 tahun. Kemudian, ia bertanya siapa yang mengajarinya, yang segera membuat pahlawan kita curiga. Lelaki tua itu mendesak lagi, ingin tahu siapa gurunya. Jadi, sang protagonis mengatakan ia belajar dari kakak iparnya dari klan Sialan di Hubei. Raja Naga Air mengatakan itu bagian dari wilayah militer. Jadi, ia tahu seni bela diri itu dengan baik. Gaya mereka sederhana dan kuat. Tidak seperti gerakan sang protagonis yang halus dan presisi, atau kekuatan aneh yang ia gunakan pada bawahan yang tidak tampak seperti energi normal. Jika ada yang lain, itu terasa jauh lebih murni. Pahlawan kita terkejut, ia menyadari apa yang bahkan tidak disadari Raja Pedang. Ia bertanya mengapa lelaki tua itu begitu peduli. Lelaki tua itu mengatakan, tentu saja ia penasaran. Ia belum pernah melihat orang menggunakan energi seaneh itu. Dan jika anak itu hanya belajar dari kakak iparnya, maka ia tidak punya guru sejati di Murim. Itu membuatnya senang. Sementara sang protagonis tahu, ia tidak bisa menyebutkan 6 orang suci ortodoks. Kemudian, Raja Naga Air menunjuk ke arahnya dan mengatakan ia menginginkannya sebagai murid. Permintaan itu mengejutkannya. Lelaki tua itu menambahkan bahwa ia berencana membuatnya membayar karena menyebabkan masalah, tapi ia akan memaafkannya jika ia menjadi muridnya. Pikiran Yu berputar liar. Ia seharusnya menjadi pahlawan yang menyelamatkan Murim. Jadi, menjadi murid bajat laut sama sekali tidak masuk akal. Lelaki tua itu bertindak seolah itu sudah diputuskan, tetapi sang protagonis dengan cepat meminta waktu sebentar. Itu hanya membuat Raja Naga Air semakin kesal, dan ia bertanya apa maksudnya. Sang protagonis menjelaskan bahwa ayahnya adalah cendekiawan terhormat dan mantan penasihat kekaisaran. Jadi, ia tidak bisa menjadi murid bajat laut. Ia terus mendaftar alasan penolakannya, sementara lelaki tua itu mendengarkan dalam diam. Kemudian, pria itu bertanya apakah sebuah pukulan akan membantunya berubah pikiran dan menjadi patuh. Aura menakutkan itu menghantam sang protagonis dan membuatnya kaku ketakutan. Lelaki tua itu terus mengatakan bajat laut membutuhkan bakat alami, menyeratkan anak itu terlahir untuk itu. Terguncang, pahlawan kita tidak melihat jalan keluar. Saat lelaki tua itu menyingsingkan lengan bajunya, ia berkata anak itu terlalu banyak berpikir, dan pikiran-pikiran itu perlu dipukul hingga hilang. Segera, suara gerutuan dan tamparan bergema di seluruh hutan. Beberapa jam kemudian, api unggun telah padam, dan sang protagonis yang memar berlutut di depan lelaki tua itu. Saat ditanya apakah ia sudah memutuskan, ia tetap dengan keras kepala memohon waktu sedikit lagi. Namun, ketika pemukulan akan dimulai lagi, ia berseru bahwa ia akan menjadi muridnya. Dalam pikirannya, tidak masalah jika itu yang diperlukan, ia akan melakukannya. Mengetahui ia tidak bisa membuang waktu, ia memohon agar ini bersifat sementara karena ia harus menemukan Huang Duaksaum dan mencapai aliansi Murim Ortodoks. Ia membutuhkan informasi tentang makhluk kedua, dan Huang Duaksaum adalah kuncinya. Untuk melakukan itu, ia harus sampai ke aliansi secepat mungkin. Bahkan dengan satu mata bengkak, ia menguatkan diri dan terus maju. Ia memberitahu guru barunya tidak ada yang boleh tahu ia menjadi muridnya. Jika itu terjadi, ia akan seperti katak yang terjebak hanya menatap sungai laut yang muda. Ia mengatakan ingin belajar lebih banyak, memperluas sungai itu menjadi lautan. Maka, seluruh dunia menjawab hal yang bahkan membuat lelaki tua itu terkesan. Namun, ia memperingatkan bahwa jika anak itu berbohong, ia akan menghapusnya dan segala sesuatu yang terikat padanya. Kemudian, ia memanggil bawahannya dan memerintahkannya untuk memberitahu para bajak laut bahwa Yu Hayun adalah tuan muda baru dari sungai, tetapi harus dirahasiakan. Dengan tatapan tajam, ia memperingatkan jika berita itu bocor, mereka akan dihukum dengan berat. Kemudian, sang protagonis pergi dengan perahu kecil sambil melambai selamat tinggal kepada para bajak laut dengan tawa lega. Bahkan sambil menangis, ia berkata pada dirinya sendiri penghinaan ini hanyalah bagian dari rencana matangnya, dan sekarang bajak laut sungai pada dasarnya adalah bidak-bidaknya. Begitu ia mendapatkan ramuan dan makhluk mistis itu, ia akan lolos dari genggaman lelaki tua itu. Sementara itu, Raja Naga Air duduk di atas batu sambil minum dengan tenang. Ia menikmati ketenangan sejenak, namun tidak berlangsung lama. Seseorang tiba-tiba berteriak bahwa iblis air adalah bajingan. Itu adalah Changsan yang marah besar saat ia menyerbu masuk. Ia mendengar Raja Naga Air meninggalkan putranya dalam keadaan terluka dan tidak sadarkan diri, dan lelaki tua itu bertanya apa yang ia bicarakan. Kemudian, ia menyadari Changsan maksudnya adalah pemuda dari kapal tersebut, dan mengatakan ia baru mengetahuinya kemudian. Lelaki tua itu menambahkan bahwa ia juga mendengar bajak laut itu membuka meridian putranya, yang mengejutkan Raja Naga Air, tetapi ia cepat kesal bertanya-tanya mengapa Changsan mengamuk alih-alih berterima kasih. Changsan menuntutnya menyerahkan sang protagonis dan bersumpah akan mengubah sungai menjadi lautan darah jika satu helai rambut pun di kepala anak itu terluka. Itu membuat sang bajak laut berpikir Changsan pasti adalah guru anak itu, dan lelaki tua itu berkata mereka benar-benar bisa memiliki ikatan seperti itu. Namun, reaksi aneh ini hanya meyakinkan Raja Naga Air bahwa Changsan bukanlah guru sang protagonis sama sekali. Karena anak itu sekarang muridnya, ia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan jika ia tidak bisa mengembalikannya. Kata-kata itu membuat sang patriar murka, yang mulai mengumpulkan kekuatan dan mengutuk sang bajak laut. Ia segera menyerang dan mengayunkan pedang untuk menebasnya, namun hanya mengiris pakaiannya. Raja Naga Air
air meledak menyebutnya pendekar pedang yang buruk. Ia melompat kembali ke atas potongan kayu di sungai, mengatakan serangan itu akan membunuhnya jika mendarat. Kemudian, ia berteriak bertanya apakah lelaki tua itu benar-benar mencoba membunuhnya. Sang patriark membalas bahwa ia tidak datang ke sini untuk bermain dan mengatakan ia akan mengirimnya pulang dengan kepala jeleknya itu. Mendengar penghinaan tersebut, Raja Bajak Laut benar-benar murka dan mulai mengumpulkan kekuatannya, menantangnya bertarung 1 lawan 1 untuk melihat siapa yang menang. Tepat saat kedua binatang buas itu hendak berbenturan, pelayan Raja Naga Air muncul, membawa babi hutan yang ia buru sendiri. Ia berhenti, penasaran dengan apa yang ia lihat. Lelaki tua itu tiba-tiba bertanya apa yang mereka lakukan. Ia menyuruh mereka berhenti. Hyun sudah pergi beberapa waktu lalu dan seharusnya sudah sampai di tujuannya sekarang. Bajak laut itu melompat kembali ke darat dan berkata ia mengatakan yang sebenarnya. Sang patriark tahu bahwa meskipun seorang bajak laut, pria ini biasanya tidak berbohong. Jadi, ia menurunkan pedangnya dan berterima kasih karena telah menyelamatkan putranya. Dan lelaki tua itu menggerutu bahwa ia bisa mengatakan itu jauh lebih awal. Sang bajak laut kemudian memanggil bawahannya. Pria itu melemparkan botol minuman keras tua kepadanya. Menangkapnya dengan bersih, ia menawarkan minuman kepada sang patriark sebelum ia pergi, berharap bisa memperbaiki keadaan. Lelaki tua itu menerima, berpikir semuanya akan baik-baik saja selama Hyun selamat. Tapi, Hyun sama sekali tidak aman. Dua pedang diarahkan tepat padanya. Seluruh armada dan kerumunan telah mengepungnya. Jadi, ia mengatakan ini semua tampak seperti kesalahpahaman. Mereka menjawab bahwa hanya aliansi Murim yang bisa menyelesaikan kesalahpahaman itu. Hyun tidak keberatan. Ia toh perlu pergi ke sana. Jadi, ia mengikuti alur untuk saat ini. Tak lama kemudian, gerbang sungai terbuka. Ia dibawa ke kota dengan kereta. Hyun condong keluar jendela untuk melihat sekitar. Kotanya besar dan padat seperti hutan yang terbuat dari bangunan. Ia tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Pria di sampingnya ingat mendengar bahwa anak ini mengalahkan bandit gunung sendirian dan bahkan melawan bajak laut. Namun, saat ini ia hanya terlihat seperti anak lugu. Sementara itu, Hyun berpikir jauh lebih besar. Jika ia menghentikan kekacauan di depan, ia bisa menjadi pahlawan, mengklaim klan Yu sebagai asetnya sendiri, dan bahkan bangkit untuk memimpin aliansi Murim Ortodoks. Itu akan menjadi rencana pensiun yang sempurna. Tapi, pertama ia harus menemukan pria berpakaian rapi itu. Mereka segera mencapai istana aliansi dan diberitahu bahwa ini adalah kantor penasihat militer. Namun, ketika mereka tiba di lantai penasihat dan membuka pintu, pengawalnya terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ia seketika berlutut, memperkenalkan diri sebagai wakil kapten skuadron naga surgawi dan memberikan penghormatan kepada pemimpin aliansi. Di belakang penasihat berdiri seorang pria berpakaian putih yang menyapa Hyun terlebih dahulu. Namun, Hyun tetap tenang di depannya. Saat pria itu berbalik, tetua berjanggut bertanya apakah ia adalah Yu Hyun. Dan kita tahu ini adalah Lee Hak-sung, sang marsekal putih. Hyun bisa merasakan bahwa bahkan suaranya yang lembut terasa menekan. Itu bukan niat membunuh, hanya beban seseorang yang benar-benar kuat, cukup untuk membuat orang membeku. Ia teringat gurunya berkata bahwa jika pria ini masih hidup dan bertarung di garis depan, mereka mungkin bisa menghentikan antek kekacauan itu. Setelah mendengar anak itu memperkenalkan diri dengan benar, lelaki tua itu menyadari Hyun baru berusia 17 tahun dan sudah sangat terampil. Mata tajam yang berkobar itu mengingatkannya pada seekor naga, membuatnya semakin yakin Hyun bertemu dengan Raja Naga Air. Menghadapi keduanya, Hyun tahu satu adalah guru dari gurunya dan yang lain adalah pemimpin aliansi. Bahkan gurunya menghormatinya. Ia pada dasarnya telah dilemparkan ke sarang harimau. Jadi, ia memantapkan diri. Penasihat bertanya apakah ia orang yang menyebabkan masalah di Laut Yang. Hyun menjawab bahwa ayahnya adalah penasihat kekaisaran, jadi ia tidak bisa begitu saja berpura-pura tidak melihat orang-orang menderita di bawah bajak laut. Itu terdengar cukup bisa dipercaya, seolah ia bertindak demi keadilan. Namun lelaki tua itu masih bertanya-tanya tentang pria parubaya yang bersamanya. Saat Hyun tampak bingung, pertanyaan terus berlanjut. Penasihat menjelaskan bahwa yang ia maksud adalah pria berpakaian rapi yang melawan bajak laut sebelum Hyun turun tangan. Hyun menyadari mereka membicarakan Huang Deoksang. Ia yakin pria itu sudah diinterogasi, tetapi mungkin tidak mengatakan apa yang sebenarnya Hyun cari. Jadi, yang dibutuhkan Hyun hanyalah alasan yang bagus untuk terjun ke pertarungan itu. Namun kemudian salah satu dari mereka tiba-tiba bergerak untuk menyerang dan pemimpin sekte memperhatikan serangan itu ditujukan pada wanita tersebut. Ia bereaksi seketika dan melangkah masuk juga. Pada saat yang sama, ia mencengkeram Hyun dan pria lain bertanya apa yang menurutnya sedang ia lakukan. Seperti seorang filsuf sejati, ia mengatakan itu adalah jawabannya. Tubuh Hyun bergerak dengan sendirinya untuk melindungi seseorang. Lelaki tua itu tampak senang dengan hal itu dan Hyun tahu sandiwaranya berhasil. Ia bertanya apa yang terjadi pada pria itu, tetapi penasihat balik bertanya, mengapa begitu peduli pada seseorang yang seharusnya tidak ada hubungan dengannya? Apalagi setelah memperlakukannya dengan begitu kasar. Hyun tiba-tiba membanting tinjunya ke meja dan mengatakan ia marah karena orang tak bersalah hampir terseret ke dalam bahaya karena pria itu. Tentu saja, itu semua sandiwara dan mereka mungkin akan termakan olehnya. Lelaki tua itu mengatakan pria itu berada di penjara, diinterogasi atas apa yang terjadi. Lalu bertanya apakah Hyun ingin menemuinya. Hyun seketika merasakan jebakan. Tawaran itu terlalu mudah diberikan. Mereka mungkin mencoba mempelajari mengapa ia menyelamatkan pria itu dengan melihat bagaimana reaksinya selama interogasi. Namun, dengan senyum tipis di dalam hati, ia berpura-pura mengambil umpan karena ia perlu tahu di mana siput laut milenium itu. Jadi,
ia mengatakan ia akan senang bertemu dengannya, terutama setelah pria itu membahayakan orang lain hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sang tetua mempelajari jawaban Hyun, masih belum sepenuhnya yakin. Meski begitu, ia mengatakan akan memberitahu kepala penjaga terlebih dahulu sambil bertanya-tanya berapa lama anak ini bisa terus berpura-pura. Saat Hyun hendak pergi, pria itu bertanya mengapa Raja Naga Air membiarkannya pergi. Hyun mengatakan bajak laut itu memilih untuk menebus kerusakan dengan membayar kapal-kapal yang tenggelam dan pengobatan korban luka. Lelaki tua itu segera bertanya apakah ia pikir mereka idiot. Menurut logika, bajak laut itu seharusnya membunuhnya. Hoyeon dengan mengejek menyuruh mereka bertanya sendiri pada bajak laut itu. Ia dibebaskan setelah menjanjikan kompensasi. Sesederhana itu. Untuk sesaat, sang ketua tampak kesal dengan bocah ini, tetapi mereka tidak bisa menahannya lebih lama lagi karena orang bodoh yang memanjakan putranya itu pasti akan menyebabkan masalah. Jadi, pembicaraan tegang itu berakhir dan Hoyeon dibebaskan. Kurir kemudian menoleh ke pemimpin dan bertanya berapa banyak cerita Hoyeon yang harus mereka percayai. Jawabannya, tidak ada. Tapi anak itu benar-benar menarik. Melihat keluar jendela, sang pemimpin mengatakan inti energi anak itu kosong, yang membuat pria lain bertanya-tanya apakah Hoyeon menyembunyikan kekuatannya. Tetapi sang pemimpin mengatakan tidak, ia benar-benar tidak memiliki apapun di sana. Ia menyadarinya ketika ia menghentikan serangan Hoyeon, ia meyakinkannya bahwa anak itu menggunakan semacam kultivasi baru. Bagaimanapun, Raja Pedang dan Raja Naga Air tidak akan peduli padanya tanpa alasan. Ia kemudian mengatakan mereka harus menjaga Hoyeon di pihak mereka karena anak ini bisa membantu rencana mereka. Penasihat mulai membuka gulungan merah di tangannya. Ia menjelaskan bahwa ia sedang mencoba mengumpulkan naga-naga tersembunyi dari setiap wilayah menjadi satu skuadron, namun perkembangannya lambat. Naga-naga tersembunyi itu entah calon pemimpin sekte mereka atau inti dari kekuatan masing-masing faksi, jadi mereka tidak mudah direkrut. Lelaki tua itu menyebutkan bahwa ia melihat tubuh Su meningkat ke level lain berkat Raja Naga Air. Kemudian ia menyarankan untuk memperkenalkan Yu Hyun kepada dunia, seorang seniman bela diri muda yang bertarung melawan benteng paus hitam sendirian dan kembali hidup. Ia berasal dari klan terhormat dan juga tampan. Pada dasarnya, keajaiban muda yang sempurna. Mereka bahkan bisa menyebarkan rumor bahwa Nam Doong yang bepergian bersamanya juga telah mencapai level tinggi. Tapi lelaki tua itu mengatakan itu hanya saran dan sisanya terserah pada penasihat. Setelah selesai dengan para tetua, Hoyeon menuju ke suatu tempat lain. Melihat seseorang di sana, ia mendecakkan lidah dan menyebutnya menyedihkan. Itu adalah Su muda, terbungkus seperti mumi dan menangis memanggil pamannya. Kemudian pengemis kecil muncul dan bertanya apakah Hoyeon bergabung dengan tim naga tersembunyi. Hoyeon juga memperhatikan Tuan Yu ada di sana. Melihat seberapa besar rasa hormat pria itu sekarang kepadanya, Hoyeon tahu ini adalah kesempatan sempurna untuk menjadikannya pelayan. Masalahnya adalah bagaimana caranya. Ia tidak bisa begitu saja memukulinya, dan itu berlaku juga untuk guru-gurunya yang lain. Kemudian ia mendengar pengemis menyebutkan daftar, mengatakan Sedae dan Muri yang ada di sana juga. Hoyeon seketika merampas kertas itu sementara anak itu memprotes bahwa ia tidak seharusnya membacanya. Tim naga tersembunyi seharusnya dirahasiakan. Tapi begitu Hoyeon memeriksa daftar itu, ia melihat semua guru-gurunya ada di sana. Ada Chen Su dari klan Tang yang berlatih dengan membiarkan ular menggigitnya. Hoyeon Hyo dari Wudang menyeimbangkan kendi penuh di ujung pedangnya tanpa menumpahkan setetes pun. Hoyeon Gang dari Shaolin bermeditasi di bawah air terjun. Dan Jegal Muryong, ahli strategi surgawi, mengatakan langit tampak sangat indah hari ini. Melihat semua nama itu, Hoyeon mulai ingin mengumpulkan setiap guru-gurunya dan memimpin mereka sendiri. Ia mengakui tidak bisa tidak bersemangat untuk bertemu semua orang lagi, membuat si pengemis bertanya-tanya mengapa ia tiba-tiba merasa merinding. Segera, jelas bahwa Hoyeon berencana untuk bergabung dengan kelompok naga tersembunyi juga. Kemudian cerita bergeser ke sebuah rumah besar yang tampak seperti milik bangsawan. Di dalamnya, seorang pria mencengkeram buku, senang harta karunnya akhirnya kembali. Ia dengan gembira mengatakan ia menulis buku ini sendiri untuk anak-anaknya dan bahkan menaruh nama mereka di sampulnya. Kemudian ia bertanya mengapa pemuda itu menangis ketika ini seharusnya menjadi momen yang membahagiakan. Pria berkumis itu mengatakan ia hanya kewalahan mendapatkan buku itu kembali dan yang lain menjawab tentu saja. Ia sering membacakannya untuk anak-anaknya sepanjang waktu. Tampaknya pria itu meragukan cerita tuan muda pertama pada awalnya, tetapi sekarang jelas buku ini benar-benar harta karun yang diinginkan ayahnya. Pemuda itu menjelaskan bahwa buku itu adalah harta karun pemimpin sekte Raja Obat. Memegangnya, ia bertanya-tanya apakah buku sederhana ini benar-benar harta karunnya. Jawabannya datang cepat. Ini adalah kronik kelinci bulan. Mungkin menyimpan kenangan untuknya dan ayahnya, tapi ia meragukan itu. Menyembunyikan sesuatu yang penting. Namun, pria itu mengatakan bahwa begitu ia membacanya, kode itu akan masuk akal dari cara penulisannya. Ia bahkan bisa membawanya ke pemimpin sekte dan mengonfirmasi apakah itu asli. Saat mereka bersiap untuk pergi, pria berambut panjang itu menghentikan mereka. Ia mengatakan jika buku ini adalah harta karun pemimpin sekte, ia tidak bisa membayangkan apapun yang lebih berharga. Kemudian adik laki-lakinya menunjukkan ada sesuatu yang tertulis di bagian belakang. Kita kembali ke lelaki tua itu, yang mengatakan bahwa melihat anak-anaknya tersenyum kembali kepadanya adalah hal yang benar-benar membuatnya bahagia. Sama seperti yang dikatakan Tuan Muda, tidak ada harta karun yang lebih besar dari itu karena Tuan Muda menepati janjinya. Sekarang giliran mereka untuk menepati janji mereka. Apa yang ia minta adalah kumbang muda beracun yang terkunci di ruang batu bawah tanah. Sambil mempelajari buku-buku tersebut, sang adik terus bertanya-tanya mengapa ia menginginkannya. Kemungkinan besar untuk mengumpulkan 3 kejahatan. Yang lain tidak yakin, tapi mengetahui siapa dia, ia mungkin sudah memiliki 2 di antaranya. 3 kejahatan itu adalah ular Vipera Hexachres, herbal
botol mistis, dan kumbang muda beracun. Karena tuan muda pertama hanya meminta kumbang, itu mengisyaratkan ia sudah mendapatkan dua lainnya. Ketika mereka pertama kali bertemu tuan muda pertama dari arsip surgawi agung, ia tidak tampak istimewa, tetapi itu berubah. Ia tidak hanya cepat memahami sesuatu dan cerdas dalam situasi sulit. Ia juga tetap tenang saat kerumunan besar menyambutnya dengan sorak-sorai. Pemuda itu bertanya-tanya apakah ia benar-benar mendapatkan 2 dari 3 karena mereka pun gagal dan tidak ada orang yang pernah berhasil mengambil herbal itu. Jika ia mengumpulkan ketiganya, ia mungkin bisa menangani mutiara pertama dari 1000 aroma. Itu membuat saudaranya sadar ia ingin menyerahkan buku itu dan ia bertanya apakah ia benar-benar menyukai tuan muda pertama itu begitu banyak. Jawabannya sederhana. Ia ingin melihat 1000 aroma diselesaikan, meskipun itu hanya mutiara pertama. Namun, ia diperingatkan bahwa itu akan berbahaya. Hanya mutiara pertama dari 7 mutiara yang tersisa dan begitu seseorang mengklaimnya setelah mendapatkan 3 kejahatan, mereka secara alami akan menginginkan ketujuhnya. Tapi tanpa pemahaman mendalam tentang prinsip seni bela diri, mereka pasti akan menuju ke jalan yang salah. Itu bisa menyebabkan reaksi keras, bahkan penyimpangan Qi, nasib yang sama yang menimpa ayah mereka, Raja Obat. Melihat suasana menjadi terlalu berat, pria berkumis itu mengatakan tidak mungkin ia benar-benar akan mengumpulkan ketiganya dan mereka mungkin berpikir terlalu jauh ke depan. Jadi, ia memutuskan untuk segera menemui tuan muda pertama dan memberitahu saudaranya untuk menyiapkan kumbang itu. Kemudian, pria itu mengatakan ayahnya sangat gembira mendapatkan buku itu kembali dan ia tidak tahu bagaimana membalas hutang itu. Berkat dia dan skuadron Master Surgawi, seluruh sekte menjadi jauh lebih hidup. Setelah berterima kasih lagi, ia mengatakan satu-satunya yang tersisa adalah agar pemimpin sekte pulih dan mereka melakukan semua yang mereka bisa untuk mewujudkannya segera. Kemudian ia mengatakan pemimpin sekte mungkin menyukai ini dan menyerahkan buku untuk ia baca. Saat ia membukanya, ia tertegun. Itu adalah sebuah pengaturan dan ia tidak mengerti mengapa sesuatu yang begitu berharga diberikan kepadanya. Ia diberitahu itu adalah pengaturan maksim harmonis, metode yang mengembalikan keseimbangan pada tubuh. Sekte Raja Obat dapat membantu dengan kemurnian dan Qi. Tetapi dengan pengaturan ini, pemimpin sekte harus pulih sepenuhnya dalam waktu sekitar setengah tahun. Ia berterima kasih dan bertanya bagaimana ia menyiapkan ini ketika masalah tersebut telah dirahasiakan. Jawabannya adalah ia tidak tahu sebelumnya dan tidak membawanya dari arsip surgawi agung. Ia hanya mengerjakannya selama beberapa hari terakhir. Karena ia baru tiba 4 hari yang lalu, itu saja sudah luar biasa. Yang lebih mengejutkannya adalah ia membawa formula yang begitu sulit sepenuhnya di kepalanya. Ini pasti salah satu ajaran tertinggi arsip surgawi agung. Namun ia memperlakukannya seolah itu bukan masalah besar. Ia tidak bisa tidak bertanya mengapa. Tuan muda pertama begitu murah hati. Ia berasumsi itu karena ia memimpin aliansi Murim dan merupakan teman ayahnya, tapi ia menyimpan pikiran itu untuk dirinya sendiri. Kemudian pemuda itu mengatakan ia tidak membantu secara gratis dan akan memberi mereka kesempatan untuk membalasnya. Nada suaranya berubah, memperjelas tidak ada orang yang begitu baik tanpa alasan. Pria itu segera berpikir ia pasti mengincar bola emas. Sebagian besar kemungkinan besar digunakan pada pemimpin sekte, tetapi seharusnya masih ada beberapa yang tersisa untuk keadaan darurat. Itu membuat pria itu sadar ia benar. Setelah memberikan 9 kepada ayahnya, hanya 2 yang tersisa. Ia juga memperhatikan pemuda itu mengatakan permintaan maaf yang seharusnya ia katakan sendiri, yang membuatnya tampak lebih bijaksana. Ia tidak terasa seperti cendekiawan sederhana lagi, tetapi seperti seorang tetua murim yang diam-diam peduli pada orang lain. Tapi kemudian ia melihat pemuda itu menangis, dan dengan santai mengatakan tidak perlu terlalu sopan jika ia ingin menguap, lakukan saja. Pria berambut panjang itu tampak bingung sementara air mata terus mengalir di wajahnya. Sedetik kemudian, ekspresinya mengeras dan ia bertanya apa yang sebenarnya diinginkan pemuda itu. Jawabannya, bola roh primordial. Dalam pertarungan melawan seseorang yang lebih kuat, saat Anda mendorong kekuatan Anda melampaui batas atau mengeluarkan kekuatan tersembunyi, inti energi Anda akan rusak dan membuat Anda tidak berdaya. Bola roh primordial melindungi energi itu dan menjaganya tetap stabil, membiarkan seseorang menggunakan gerakan terakhir dalam pertarungan hidup dan mati. Mendengar itu, pria itu tertegun dan bertanya apakah ia sedang bersiap untuk perang. Pemuda itu bingung karena ia menginginkan bola itu untuk pemimpin sekte. Karena barang-barang lain tidak terlalu berarti baginya, ia mengatakan bijaksana untuk mengamankan yang satu ini untuk berjaga-jaga. Meski begitu, pria berjanggut itu masih curiga ia merencanakan perang. Tapi ia bangkit dan mengatakan ia akan menyiapkan bola itu segera dan membawanya secepat mungkin. Sebelum pergi, ia berbalik dengan satu pertanyaan lagi. Untuk apa ia menginginkan kumbang muda beracun itu? Sang tuan muda menjawab dengan lugas. Ia berencana untuk mengumpulkan ketiga kejahatan itu sendiri. Pria berkumis itu tertawa terbahak-bahak mengatakan itu sebenarnya sangat lucu. Kemudian yang lain dengan tenang mengatakan bahwa kebetulan ia sudah mendapatkan ular viper dan herbal tersebut dan ruangan itu menjadi benar-benar sunyi. Jika Anda menikmati video ini, tinggalkan like dan subscribe ke saluran YouTube ini. Sampai jumpa di lain waktu.